Bab 2071, Badai Rohani. Lin Ming bergerak, dirinya yang sebenarnya memimpin. Dia menggenggam tombak naga hitam dan mengocoknya. Om, dengan suara nyaring, ujung tombak naga hitam mulai bergetar hebat. Kepala tombak selebar 2 inci itu tampak berayun seperti bunga besar di bawah guncangan liar ini. Karena getaran berkecepatan tinggi, hantu kepala tombak yang tak terhitung jumlahnya terhubung bersama, membuatnya tampak berukuran 3 kaki. Kekuatan getaran yang terkandung di dalam batang tombak sangat menakutkan. Hal ini terutama berlaku pada senjata suci seperti tombak naga hitam. Dengan potensi getaran besar yang terkandung di dalamnya, jika benda itu mengenai harta roh Empyrean, benda itu bisa secara langsung mengguncang harta roh Empyrean itu hingga berkeping-keping. Bukan hanya itu, tombak naga hitam yang bergetar membuat ujung tombaknya semakin kabur. Jika tombak itu menyerang, mustahil untuk mengetahui di mana posisi sebenarnya dari kepala tombak itu. Melihat ujung tombak yang kabur ini, keheranan melintas di wajah Soaring Feather God King. Saat menghadapi tombak naga hitam yang posisinya sulit ditentukan, ingin membungkus pedang lembutnya di sekelilingnya akan jauh lebih sulit. Tombak naga hitam tersapu dalam lengkungan melengkung yang aneh, dan di ujung lengkungan ini ada tenggorokan Raja Dewa Bulu yang melonjak. Soaring Feather dengan cepat mundur ke belakang, tetapi saat ini dia merasakan niat membunuh yang kuat di sisinya. Satu di kiri dan satu di kanan, Lin Ming berpakaian biru dan Lin Ming berpakaian ungu keduanya bergegas ke arahnya. Lintasan kedua tombak itu bersilangan. Satu-satunya perbedaan adalah tombak Lin Ming berpakaian ungu jauh lebih lambat, dan kecepatan tombak Lin Ming berpakaian biru sangat cepat. Lambat dan cepat, kedua tombak itu mengeluarkan perasaan yang sangat berbeda. Namun, yang sulit dipercaya adalah meskipun kedua tombak ini memiliki kecepatan yang berbeda, keduanya jelas-jelas mengimbangi satu sama lain. Saat mereka menyerang bersama-sama, tombak cepat tidak terbang ke depan dan tombak lambat tidak tertinggal. Ini adalah perasaan membingungkan akan ruang dan waktu yang ekstrim. Jelas sekali bahwa kedua tombak ini mengandung hukum waktu, dengan kata lain konsep kesigapan dan konsep stagnasi. Kecuali seseorang memahami misterinya, mereka hampir mustahil untuk ditangkis. Raja Dewa Bulu yang melonjak tentu memahami hukum ruang dan waktu. Namun, masalah utama di sini adalah bahwa ini bukan hanya hukum ruang dan waktu saja. Dan saat ini, Lin Ming berpakaian hitam juga menyerang. Dia berada di belakang Soaring Feather God King. Sebuah tombak ditusukkan langsung ke punggungnya. Tombak ini mengandung kekuatan getaran dari Flow Like Silk. Triliunan kumpulan energi kecil bergemuruh bersamaan, seperti gelombang tsunami yang tak ada habisnya. Keempat Lin Ming menyerang bersama-sama, 4 hukum berbeda semuanya menghalangi Soaring Feather. Karena Raja Dewa Bulu melonjak bisa meminjam kekuatan untuk melawan kekuatan, menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkannya adalah hal yang mustahil. Jika demikian, maka Lin Ming hanya akan bersaing dengan Soaring Feather menggunakan keahliannya. Keterampilan dan metode bertarung Lin Ming bisa disebut variabel tak terbatas. Ditambah dengan 3 avatar yang mendukungnya, dia bisa mencapai puncak dalam aspek ini. Soaring Feather mungkin sangat ganas, dan mungkin dia bisa dengan mudah dan tenang meredakan teknik Lin Ming atau avatarnya jika mereka datang sendirian, tapi ketika menghadapi semuanya bersama-sama, ini adalah cerita yang berbeda. Soaring Feather memfokuskan pikirannya. Dari sela alisnya, 10.000 sinar cahaya tampak mekar. Bulu kaleidoskopik yang cerah dan mempesona berkibar, membentuk medan kekuatan absolut di sekelilingnya. Soaring Feather akhirnya menggunakan medan kekuatan bulu ilahi miliknya. Bang! Serangan keempat Lin Ming menabrak medan gaya. Untuk sesaat, medan gaya bergetar hebat. Energi mengerikan meletus keluar, berubah menjadi kembang api indah di kegelapan ruang angkasa yang menerangi kehampaan sejauh 1 juta mil. Melihat ini, banyak seniman bela diri manusia menghela nafas lega. Raja Dewa Bulu yang melonjak akhirnya terpaksa menggunakan medan kekuatannya. Jika kekuatan habis-habisan Lin Ming tidak bisa memaksa Soaring Feather God King menggunakan medan kekuatan bulu ilahi miliknya, maka dia pasti akan kalah. Saat Lin Ming melihat medan kekuatan bulu ilahi muncul, dia meraung keras. Hantu Asura hitam muncul di belakangnya. Hantu Asura ini ditutupi oleh pelindung bayangan, dan matanya bersinar seperti bintang terang. Saat hantu Asura muncul, 3 avatar Lin Ming juga berkumpul di sekelilingnya. Di masing-masing telapak tangan mereka, roda kuno mistis muncul. Ketiga roda ini berasal dari Asura Heavenly Dao. Mereka bersatu, membentuk roda takdir kuno yang membombardir medan kekuatan bulu dewa. Membuka, Lin Ming berteriak. Dengan suara keras, medan kekuatan bulu ilahi secara paksa dirobek oleh Lin Ming. Bulu-bulu tebal berjatuhan sembarangan. Lin Ming menggenggam tombaknya dan melangkah maju di angkasa. Kecepatannya sangat cepat, ujung tombaknya mengarah langsung ke dada Soaring Feather. Tapi di saat yang sama, tombak naga hitam bergetar hebat di tangannya, membuatnya hampir mustahil untuk menentukan jalur sebenarnya. Melihat ini, keterkejutan melintas di mata Soaring Feather God King. Namun tak lama kemudian kejutan ini berubah menjadi niat membunuh yang dingin. Dalam sekejap, pupil matanya menghilang dari matanya, berubah menjadi putih seluruhnya. Badai putih yang tak terbatas muncul dari tubuhnya. Ini adalah badai rohani. Di tangan Soaring Feather God King, badai spiritual yang awalnya tidak terlihat sebenarnya terwujud menjadi kenyataan yang nyata. Hembusan angin kencang bagaikan ular perak yang menari. Mereka melolong dan memamerkan gigi mereka saat mereka bergegas keluar dari cahaya ilahi ini dan menuju Lin Ming.
Serangan rohani. Raja Dewa Bulu yang melonjak akhirnya menggunakan teknik serangan spiritual rahasianya. Semua orang sudah menduga sekarang bahwa Soaring Feather God King sebenarnya memiliki bakat luar biasa dalam sistem penempaan jiwa. Adapun sistem transformasi tubuh, disitulah dia lebih lemah. Sekarang, Soaring Feather God King akhirnya menggunakan kekuatan laut spiritualnya. Ini juga membuktikan bahwa Soaring Feather God King mulai menghadapi pertempuran ini dengan sungguh-sungguh, atau mungkin dia bahkan sudah berusaha sekuat tenaga. Selama Lin Ming bisa menjamin bahwa dia tidak kalah, maka dia akan memenangkan pertarungan ini. Namun betapa mengerikannya badai spiritual Soaring Feather God King, tidak ada yang tahu. Apakah Lin Ming bisa bertahan melawan badai spiritual ini? Tidak ada yang tahu ini juga. Xiao Moxian, Mu Qianyu, Qin Xingxuan, semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan Lin Ming saat ini telapak tangannya basah oleh keringat. Inilah yang dimaksud orang lain ketika mereka mengatakan kekhawatiran mengubah hati menjadi kekacauan. Bahkan jika seseorang mengatakan kepada mereka bahwa Lin Ming tidak akan menderita bahaya yang benar-benar mengancam nyawa bahkan jika dia dikalahkan, pemandangan serangan spiritual ini membuat mereka tidak dapat menenangkan diri. Bagaimanapun juga, serangan jiwa dewa jauh lebih mengerikan daripada serangan material. Jika seseorang tidak berhati-hati, akan terjadi kerusakan permanen pada lautan spiritualnya. Badai spiritual menyapu keluar tapi Lin Ming tidak mundur. Istana Daefik Aidao telah muncul kembali di antara kedua alisnya dan dia telah mengaktifkan kondisi semua keberadaan hingga kekosongan dari 3 murid kehidupan. Dia seperti seekor burung pipit yang terbang melewati badai, seekor ikan yang berenang melawan arus. Suara mendesing. Embusan badai spiritual melanda Lin Ming seperti ular perak. Lin Ming tidak menghindar atau menghindar, malah menggenggam tombak naga hitamnya dan menebangnya. Dengan tombak naga hitam miliknya, dia melawan serangan spiritual yang terwujud ini. Semua seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran ini, khususnya manusia Empyrean, menahan napas. Menurut pengetahuan umum, hampir mustahil mengandalkan serangan material untuk bertahan melawan serangan spiritual yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Hanya ada beberapa alat sihir tipe spiritual pertahanan yang memiliki efek seperti itu. Atau, seorang seniman bela diri bisa menuangkan kekuatan jiwanya sendiri ke dalam serangan mereka. Ini sama saja dengan melawan jiwa dewa melawan jiwa dewa. Tapi, pertarungan antar jiwa dewa sangatlah berisiko. Ketika dua kekuatan tersebut bertemu, wajar jika pihak yang lebih kuat akan menang. Terlebih lagi, pihak yang menang bahkan bisa menekan kekuatan jiwa pihak lain ke dalam lautan spiritual mereka, menyebabkan serangan yang lebih besar. Sekarang, Lin Ming menggunakan tombak naga hitam untuk menyerang kekuatan spiritual Soaring Feather God King. Ini sama saja dengan menggunakan kekuatan jiwanya untuk berhadapan langsung dengan Raja Dewa Bulu yang melonjak. Tidak ada yang tahu betapa hebatnya lautan spiritual Lin Ming. Tetapi bagi Soaring Feather, kekuatan jiwa ilahinya telah mengakar kuat di hati semua orang yang hadir. Meskipun mereka semua dengan sungguh-sungguh berdoa untuk Lin Ming dan mendukungnya, jika mereka harus melihat kekuatan jiwa saja, tampaknya Soaring Feather benar-benar di atas Lin Ming. Saat tombak naga hitam bertabrakan dengan badai spiritual, bahkan Empyrean Divine Dream mulai memutar energinya untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mengerikan. Namun kemudian pemandangan tak terduga membuat semua orang tercengang. Bang! Dengan ledakan keras, naga perak raksasa yang melayang di udara terpotong oleh tombak naga hitam Lin Ming. Semua orang bingung. Sebelum mereka bisa bereaksi, yang mereka lihat hanyalah cahaya perak seiring dengan banyaknya tanda hukum yang muncul di langit. Rune Law ini hadir dalam warna pelangi, semuanya dipenuhi dengan udara halus yang lembut, sudah jelas bahwa rune hukum ini berasal dari Soaring Feather God King. Rune kekuatan spiritual yang terkandung dalam naga perak telah disebarkan oleh Lin Ming. Pada saat itu, Soaring Feather God King mengerutkan alisnya. Dia merasakan hal itu dalam serangan tadi, meskipun tampaknya Lin Ming menyerang dengan santai, kebenarannya adalah ada kekuatan jiwa yang sangat terkompresi yang terkandung dalam serangannya. Lin Ming telah menekan kekuatan jiwanya menjadi ujung pisau. Dia mendorong ke depan dengan serangannya, dan bukannya melanjutkan dengan serangan lain ke arahnya, dia malah menyerang pada titik terlemah dari hukum dalam badai spiritual. Jika Lin Ming tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap metode budidaya Soaring Feather, maka tidak peduli betapa berbakatnya dia tidak akan pernah bisa mencapai ini. Seni konversi bulu. Mata melonjak Feather God King berkobar dengan cahaya dingin saat dia menatap Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming telah membuka istana Daefik Aidao dan mempertahankan status semua eksistensi ke kekosongan, dia membalas tatapannya. Dari mulut muridku, kamu memperoleh bagian dari seni konversi bulu dan bahkan menyerap esensi darah kehidupan yang tersegel di dalam bulu. Metode seperti itu, betapa terhormatnya kamu. Berpikir bahwa bulu kehidupannya sendiri telah diserap oleh Lin Ming, Soaring Feather sangat marah dan mulai mengejeknya. Beberapa bulan yang lalu ketika Lin Ming menaklukkan peri teratai biru, dia telah membuka segel bulu kehidupan Raja Dewa Bulu melonjak dan juga memerintahkan teratai biru peri untuk menyerahkan metode budidaya tingkat keilahian sejati yang paling inti dari Raja Dewa Bulu melonjak, seni konversi bulu. Setelah itu, dia menghabiskan banyak waktu mempelajari metode kultivasi ini. Namun, Lin Ming tidak melatih metode budidaya ini dan dia juga tidak punya waktu atau energi untuk mengolahnya ke batas yang tinggi. Tapi, memahaminya saja, dan khususnya memahami kelemahannya, tidaklah sulit sama sekali. Hal ini terutama berlaku jika ada pelayan setia seperti peri teratai biru di sisinya.
Dia telah mengulangi semua pemahamannya dalam konversi bulu kepadanya, dan tidak banyak rahasia yang tersisa di beberapa level pertama setelahnya. Bukan hanya itu, tetapi bulu kehidupan yang ditinggalkan oleh Soaring Feather, peri Blue Lotus, memiliki bagian dari rune hukum dari seni konversi bulunya. Lin Ming telah mengambil rune hukum ini dan menganalisisnya. Sekarang, ketika Lin Ming dan Soaring Feather God King bertarung, akan baik-baik saja jika dia tidak menggunakan Feather Conversion Art. Tapi begitu dia menggunakan seni konversi bulu, Lin Ming akan dapat menggunakan murid tiga kehidupan dan istana Daefik Aidao untuk dengan cepat memahami hukum yang didistribusikan ke seluruh metode serangan Soaring Feather, dan kemudian menggunakan pemahamannya tentang seni konversi bulu untuk mengambil alih inisiatif melawannya. Ini juga salah satu jaminan besar yang digunakan Lin Ming untuk melawan Soaring Feather. Bab 2072, Bulu yang melonjak habis-habisan. Menghadapi pertanyaan Soaring Feather God King, Lin Ming tetap tenang seperti biasa. Dia berkata, ketika saya mengendalikan murid berharga Anda dan menyerahkan seni konversi bulu, metode ini memang tidak terhormat. Tapi, pertama kali aku melawan peri Blue Lotus, aku hanya memiliki setengah langkah budidaya Empyrean, namun kartu truf yang dia keluarkan adalah inkarnasimu. Dan saat aku menerobos ke alam Empyrean, yang harus aku hadapi adalah dirimu yang sebenarnya. Jadi, saya terpaksa mengambil cara tertentu, tapi bukan itu yang saya harapkan. Kata-kata Lin Ming menyebabkan Soaring Feather God King tersedak oleh apa yang hendak dia katakan. Memang benar, metode Lin Ming tidak terhormat, tapi dia dengan alam ketuhanan sejatinya, budidaya sedang melawan seorang junior yang baru saja masuk ke alam Empyrean. Ini adalah perbedaan dari keseluruhan batas yang besar, dan ini dengan sendirinya membuat semua pembicaraannya tentang kehormatan dalam seni bela diri menjadi konyol. Namun sebenarnya, ini juga karena kekuatan Lin Ming telah mencapai tingkat keilahian sejati. Secara tidak sadar tidak ada yang menganggapnya hanya seorang Empyrean belaka, sehingga cara mereka berbicara kepadanya pun berubah. Soaring Feather menatap Lin Ming, suhu matanya turun setiap saat. Dia mengulurkan tangan dan pedangnya menghilang, itu jelas telah diambil kembali ke dalam cincin spasialnya. Dia tidak lagi berencana menggunakan senjatanya. Ini mengejutkan Lin Ming. Banyak manusia seniman bela diri yang menonton juga bingung. Tapi, ada satu hal yang mereka yakini, dan jika Soaring Feather menyimpan senjatanya, itu pasti bukan karena dia bersikap rendah hati. Sebaliknya, dia akan berusaha sekuat tenaga, dan dia memiliki kartu yang lebih kuat di tangannya. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan saat mereka menunggu Soaring Feather bergerak. Perlahan-lahan, cahaya biru hantu menutupi Soaring Feather God King. Medan kekuatan bulu ilahi miliknya juga menjadi jauh lebih hebat. Lingkaran badai spiritual tersebar dari Soaring Feather God King. Ini adalah seni konversi bulu yang sama tetapi sebenarnya melibatkan hukum dan teknik tingkat tinggi. Seni konversi bulu adalah metode budidaya unik Raja Dewa Bulu Melonjak, tapi itu bukanlah sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Faktanya, di dunia ini, agar peradaban seni bela diri berkembang sedemikian pesat, tidak ada metode budidaya tingkat tinggi yang diciptakan dari ketiadaan. Sebaliknya ilmu-ilmu tersebut diciptakan berdasarkan landasan dari para pendahulunya, sebuah sintesa komprehensif dari pengetahuan sebelumnya. Misalnya, seseorang dapat menghubungkan hal ini dengan perkembangan peradaban fana. Mustahil bagi suku primitif untuk berevolusi dalam 1 tahun hingga mereka dapat membangun istana kekaisaran yang menakjubkan. Inilah alasan mengapa warisan itu penting. Seni konversi bulu adalah hasil dari pendahulunya. Tentu saja, Soaring Feather God King adalah master yang telah membawanya ke tingkat yang baru dan meningkatkannya dengan menambahkan pemahamannya sendiri. Dan meskipun Soaring Feather God King telah mewariskan seni konversi bulu kepada peri teratai biru tanpa syarat, pada akhirnya peri teratai biru memiliki keterbatasan dalam kemampuannya untuk memahaminya. Adapun tingkat akhir dari seni konversi bulu, peri biru lotus tidak memahaminya, sehingga dia tidak dapat mengulanginya ke Lin Ming. Lin Ming, kamu benar-benar kuat, tapi menurutku, kamu dengan budidaya Empyrean yang baru saja kamu capai menimbulkan ancaman yang jauh lebih kecil bagiku daripada impian ilahi. Aku memang takut padamu, tapi yang aku takuti hanyalah masa depanmu. Untuk saat ini, yang aku pedulikan adalah mimpi ilahi. Saat Raja Dewa Bulu Melonjak berbicara, matanya beralih dengan lembut, tiba ke mimpi ilahi yang berdiri beberapa ratus mil jauhnya. Impian ilahi jutaan tahun lebih muda darinya, dia bisa disebut sebagai seorang jenius langka yang diberkahi surga. Terlebih lagi, dalam pertarungan panjang mereka, Soaring Feather God King tidak dapat sepenuhnya memahami mimpi ilahi dan dia juga tidak dapat mengetahui cara tempur lain yang dimiliki oleh mimpi ilahi. Namun, dia dapat memastikan satu hal, dan itu adalah tidak mudah untuk melakukan apapun di depannya. Misalnya, mustahil membunuh Empyrean Lin Ming setengah langkah di hadapannya. Tapi, apa yang tidak diharapkan oleh Soaring Feather God King adalah bahwa kartu yang dia tahan dalam pertarungannya melawan mimpi ilahi akan benar-benar dipaksa keluar dalam pertarungannya dengan Lin Ming. Soaring Feather merentangkan tangannya hingga rata. Bulu-bulu indah muncul di lengannya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dalam pertempuran melawan Anda ini saya akan didorong ke tingkat ini, di mana saya harus menggunakan level terakhir dari seni konversi bulu. Saat Soaring Feather berbicara, tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi berwarna pelangi. Kemudian, semakin banyak bulu cemerlang muncul di tubuhnya. Bahkan di wajahnya segala macam segel kutukan berbentuk bulu muncul. Huala, dengan suara robekan,
Pakaian di punggung Soaring Feather God King terkoyak dan dua sayap besar berwarna putih bersih terbentang. Sayap-sayap ini masing-masing setinggi pria dewasa dan lebar sayapnya melebihi 20 kaki. Panjangnya juga 5 kaki. Jika dia menyatukannya, dia bisa dengan mudah melilitkannya ke tubuhnya. Lin Ming terkejut. Soaring Feather sebenarnya punya sayap. Ini bukanlah sayap yang terbentuk dari energi, melainkan sayap sejati yang terbuat dari daging dan darah. Inilah kekuatan garis keturunannya. Dengan sayapnya yang mengepak dengan lembut, Soaring Feather berdiri kokoh di kehampaan. Saat dia mengenakan gaun seputih salju yang serasi dengan sayap itu, dia tampak seperti bidadari cantik yang diasingkan dari surga tertinggi. Bukan hanya Lin Ming, tapi seniman bela diri manusia juga tercengang. Namun ini bukanlah akhir, tapi hanya permulaan. Setelah sayap itu muncul, bulu ekor bercahaya terbentang dari belakang Soaring Feather God King. Bulu ekor ini panjangnya 30 kaki, seperti bulu ekor burung phoenix. Tapi bulu-bulu ini berbeda dengan bulu burung phoenix, tidak ada seorang pun yang pernah melihat yang seperti itu. Bulu ekor demi bulu ekor menjulur keluar, indah dan tajam. Tubuh Raja Dewa Bulu yang melonjak perlahan memudar. Dia sepenuhnya terbungkus dalam bulu-bulu itu, berubah menjadi luan dewa 7 warna. Lin Ming terkejut. Soaring Feather God King sama seperti Xiao Moxian dan juga memiliki hubungan garis keturunan setengah dewa binatang. Lin Ming tidak tahu apakah ini adalah dewa binatang dalam pengertian tradisional, tapi apa yang dia yakini adalah bahwa intensitas garis keturunan luan ilahi 7 warna ini sama sekali tidak kalah dengan dewa binatang kerajaan. Semua orang mengatakan bahwa garis keturunan Xiao Moxian adalah garis keturunan yang jarang terlihat bahkan dalam 1 miliar tahun di alam ilahi. Dan sekarang, Soaring Feather God King tampaknya memiliki garis keturunan yang mirip dengan Xiao Moxian. Tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini sebelumnya. Orang-orang hanya tahu bahwa senjata Soaring Feather God King adalah bulu dan medan kekuatannya adalah medan kekuatan bulu dewa. Namun, mereka tidak membentuk terlalu banyak asosiasi. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa bulu Soaring Feather God King tidak ada di sana karena itu adalah pilihan pribadinya, tetapi karena itu benar-benar bagian dari garis keturunannya dan berasal dari tubuhnya. Aku tidak pernah mengira Soaring Feather akan memiliki garis keturunan seperti ini. Raja Iblis Kegelapan tiba-tiba berkata. Dia tidak bisa tidak melirik Xiao Moxian. Karena kesamaan garis keturunan, yang bisa merasakan kekuatan besar Soaring Feather adalah Xiao Moxian. Sebagai seseorang dengan garis keturunan bangsawan Phoenix Gelap, dia harus melewati Nirwana 9 kali untuk mencapai kondisi pamungkasnya. Dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa garis keturunan Raja Dewa Bulu melonjak memungkinkannya mengalami transformasi serupa, dan mungkin dia hampir mencapai batas tertinggi, mendekati kesempurnaan. Tampaknya seni konversi bulu pada awalnya adalah metode budidaya yang paling cocok untuk garis keturunan Anda, atau bahkan dapat dikatakan bahwa nenek moyang asli dari metode budidaya ini memiliki garis keturunan yang sama dengan Anda, atau mungkin diubah menjadi seperti itu, di tanganmu. Saat Lin Ming berbicara, dia mulai dengan cepat memutar kekuatan ketuhanan dan setan di tubuhnya. Saat ini dia bisa merasakan ancaman mengerikan yang datang dari Soaring Feather. Soaring Feather tidak menjawab Lin Ming. Dia berkata, izinkan saya memberi Anda peringatan. Dalam situasi di mana aku mengungkapkan garis keturunanku yang sebenarnya, aku dapat menampilkan teknik metamorfosis tubuh ras suci hingga batasnya. Soaring Feather bergerak. Dengan bulu ekornya dia tampak seperti luan dewa 7 warna yang panjangnya 70-80 kaki. Kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan saat dia hampir menghilang dari pandangan Lin Ming. Kaca, kedua cakar Soaring Feather menebas, merobek langit yang tak berujung. Murid Lin Ming menyusut. Dia dengan cepat mundur ke belakang, menyapu tombak naga hitam pada saat yang bersamaan. Meskipun ini adalah reaksi otomatis, Lin Ming masih menuangkan sejumlah besar kekuatan gemetar ke dalam tombak naga hitam, menyebabkannya bergetar hebat. Tombak naga hitam yang bisa langsung menghancurkan harta roh Empyrean ini menghantam cakar luan dewa 7 warna. Soaring Feather telah berubah menjadi luan ilahi 7 warna, dan tubuhnya sekarang mengandung kekuatan alami ilahi. Lin Ming awalnya berpikir bahwa teknik transformasi tubuh adalah titik lemah Soaring Feather, tapi setelah dia mewujudkan bentuk aslinya, dia akhirnya bisa merasakan betapa mengerikannya keberadaan dia. Ketika tombak darah Phoenix menghantam cakar Soaring Feather God King, kekuatan getar yang kuat ditahan dengan kuat oleh Soaring Feather God King. Tombak naga hitam tiba-tiba ditangkap oleh cakar kirinya dan kemudian cakar kanannya jatuh. Weng! Dengan suara ledakan keras, jaring tangan Lin Ming terbuka. Dia terbatuk-batuk keras saat dia terbang mundur. Pada saat yang sama, Soaring Feather God King tidak muncul tanpa cedera. Cakar kirinya yang mencengkeram tombak naga hitam telah terluka oleh kekuatan getaran. Namun, Soaring Feather God King mengabaikan hal ini. Sosoknya berkedip dan cakar kanannya menggenggam dada Lin Ming. Kecepatan ekstrim ini membuat semua orang panik. Dalam legenda, Raja Wali bersayap biru yang memahami hukum angin hingga tingkat terdalam masih belum secepat ini adalah kecepatan yang jauh lebih unggul daripada Phoenix God Beast. Orang-orang bahkan tidak punya waktu untuk berteriak ketakutan. Cakar melonjak Feather God King telah mencapai Lin Ming. 9 bintang Istana Dao. Murid Lin Ming menyusut. Cahaya bintang dari langit tertinggi segera berkumpul ke arahnya, mengalir deras ke tubuhnya. Di saat yang sama, dia sudah mulai membakar darah asura miliknya. Energi yang kuat dan kental membentuk lapisan energi pelindung. Lin Ming tidak lagi punya waktu untuk menghindar.
Dia mengangkat lengannya, menjaga tombak naga hitam tetap menempel erat di lengannya saat dia memblokir serangan berat ini. Kaca, serangan pada saat itu terasa seolah-olah sebuah gunung besar baru saja menghantam lengan Lin Ming. Lapisan baju pelindung juga pecah. Seluruh tubuh Lin Ming bergetar dan tulang lengannya hampir patah. Di bawah kekuatan tumbukan yang besar ini, darah mengalir keluar dari tepi bibirnya. Tubuhnya hancur. Adapun tombak naga hitam, itu juga lolos dari tangannya. Dia kehilangan tombaknya. Seorang seniman bela diri manusia berteriak ketakutan. Telapak tangan Xiao Moxian basah oleh keringat dingin. Senjata adalah kehidupan kedua seorang seniman bela diri. Tombak Lin Ming telah patah dalam pertempuran sebelumnya. Dalam pertarungannya dengan Astral Vault God King, Lin Ming telah mengorbankan beberapa tombak harta karun roh Empyrean. Tapi, Lin Ming jarang melepaskan tombaknya. Sebagai seorang seniman bela diri, meskipun dia kehilangan kesadaran, dia akan tetap memegang senjatanya. Terkadang, jika seseorang ingin mengambil senjata dari tangan ahli bela diri yang sudah mati, mereka harus mematahkan jari-jari mayat tersebut. Serangan spiritual, cahaya dingin muncul di mata mimpi ilahi. Apa yang membuat Lin Ming melepaskan tombaknya bukanlah kekuatan fisik yang luar biasa dari Soaring Feather God King. Faktanya, dalam hal kekuatan fisik absolut, Astral Vault jauh lebih baik. Namun, dalam serangan cakar liar saat itu, Soaring Feather God King telah menambahkan serangan spiritual, membuatnya hampir mustahil untuk dilawan. Bab 2073, Menekan Raja Dewa. Ini, bagaimana mungkin ada orang yang masih bisa bertahan melawan ini? Beberapa manusia Empyrean berteriak kaget. Setelah Soaring Feather menjadi inkarnasi dari Luan Dewa Tujuh Warna, dia tidak hanya mengungkap teknik transformasi tubuhnya yang mengerikan tetapi serangannya bahkan mengandung serangan jiwa dewa. Ini adalah level terakhir dari seni konversi bulu dan metode pertarungan pamungkas bulu melonjak. Dan bagi musuh manapun, kemampuan bertarung semacam ini tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk. Setelah Soaring Feather menjalani transformasinya, hanya sedikit orang yang mampu melawan kekuatannya yang luar biasa. Sekalipun mereka berhasil melakukannya, mereka masih harus menanggung dampak energi jiwa dari seni konversi bulu, dan tidak banyak seniman bela diri yang mampu menahannya. Tebakan Divine Dream benar. Saat cakar Soaring Feather God King menghantam lengan Lin Ming, dia merasakan energi yang sangat berbahaya meluncur menuju laut spiritualnya. Bahkan untuk Lin Ming, wajahnya memucat saat ini. Kekuatan yang luar biasa sombong menembus lautan spiritualnya, berubah menjadi bulu raksasa yang ditusukkan ke bawah seperti tombak. Selama tombak ini menyerang, lautan spiritual Lin Ming pasti akan terluka. Bahkan jika tidak ada efek samping yang tersisa, ini sama saja dengan kalah dalam pertarungan ini. Dalam sekejap, bentuk jiwa Lin Ming muncul dalam laut rohaninya. Jiwa kelaparan. Dia berteriak keras. Di belakangnya, jiwa raksasa kelaparan yang tenggelam di lautan spiritualnya menjadi hiruk-pikuk. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya terentang, menggelinding seperti pasukan naga darah. Gemuruh. Tentakel naga darah bertabrakan dengan keras dengan bulu-bulu yang menghancurkan surga dari Raja Dewa Bulu melonjak berkali-kali. Setiap ledakan menyebabkan Lin Ming menjadi pucat. Lin Ming tahu bahwa jika dia menggunakan Magic Cube akan mudah untuk mempertahankan laut spiritualnya. Tapi, dia tidak ingin Soaring Feather tahu tentang Magic Cube, waktunya belum tiba untuk mengungkap rahasia seperti itu. Berkali-kali, bulu-bulu yang kuat dihantam menjadi bubuk. Akhirnya, saat bulu-bulu itu hendak menyentuh lautan spiritual Lin Ming, 10 naga darah bergegas keluar bersama-sama, mencabik-cabik bulu terakhir. Peng, bulu-bulunya berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, lautan spiritual Lin Ming tidak terluka. Namun, dengan kekuatan Lin Ming saat ini ia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan jiwa kelaparan. Untuk secara paksa memanggil kekuatan jiwa kelaparan sekarang menghabiskan banyak kekuatan Lin Ming. Pertempuran atas lautan spiritual Lin Ming telah terjadi hanya dalam sekejap. Ketika dia membuka matanya, Soaring Feather telah terbang tepat di depannya, cakarnya mencengkeram. Serangan ini datang ke arah kepala Lin Ming, hampir mustahil untuk dihindari. Dan Lin Ming sudah melepaskan tombak naga hitam miliknya. Jika dia menggunakan darah dan dagingnya untuk menahan serangan ini, dia harus melepaskan lengannya untuk melakukannya, dan jika dia melakukan itu maka pertarungan ini akan selesai. Pada saat kritis ini, Lin Ming berpakaian hitam, Lin Ming berpakaian ungu, dan Lin Ming berpakaian biru bergegas menuju Soaring Feather God King dari 3 arah berbeda. Salah satu dari mereka menebas cakarnya dan 2 lainnya menusukkan tombaknya ke arah matanya. 3 avatar Lin Ming semuanya memiliki kemampuan berpikir independen. Meskipun mereka dikendalikan oleh Lin Ming mereka bisa bergerak sendiri. Pada saat ini, para avatar datang untuk menyelamatkannya dari krisis ini. Sosok Raja Dewa Bulu yang melonjak berkedip-kedip dan sayapnya tersapu, menyapu ketiga avatar itu. Adapun jati diri Lin Ming, dia juga mengambil kesempatan ini untuk melepaskan diri dari serangan Soaring Feather God King. Bes! Tombak naga hitam mengeluarkan teriakan gembira saat kembali ke tangan Lin Ming. Lin Ming menghancurkan tombaknya ke bawah. Dalam serangan ini, Lin Ming telah menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan membuka 9 bintang istana Dao hingga batasnya dan menuangkan kekuatan ketuhanan dan iblis ke dalam tombak naga hitam tanpa cadangan. Untuk sesaat, warna hitam dan putih yin yang berputar-putar di permukaan tombak naga hitam. Tombak itu menembus langit yang tak berujung, tak terhentikan. Kekuatan keilahian dan iblis menyala,
menyala seperti api suci dan menghanguskan luasnya ruang. Raja Dewa Bulu yang melonjak mengeluarkan teriakan yang tajam. Dia baru saja memukul mundur avatar Lin Ming dengan sayapnya sehingga dia hanya mampu menahan serangan Lin Ming dengan cakarnya. Kaca. Pada saat itu, semua suara tertelan. Cahaya ilahi yang menyilaukan menyapu kehampaan. Selama beberapa ratus mil di sekitarnya, para seniman bela diri manusia menanggung beban terberat setelah mereka ditutupi oleh cahaya ilahi ini. Semua orang menyaksikan asteroid besar mulai mencair dan hancur di bawah cahaya ilahi ini. Hati-hati, banyak seniman bela diri manusia berteriak ketakutan, semuanya memanggil esensi pelindung mereka yang sebenarnya untuk melawan energi yang menyelinap melalui formasi susunan. Mengerikan sekali, bahkan dengan perisai pelindung yang telah dipersiapkan sebelumnya, begitu banyak energi yang bocor sehingga kita harus menggunakan seluruh energi kita untuk melawannya. Kata seorang elit tingkat Holy Lord muda, raut wajahnya berubah. Menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan jika seorang Empyrean berdiri di luar angkasa, kemungkinan besar mereka akan terluka parah. Semua orang secara naluriah ingin mundur lebih jauh. Namun saat ini, mimpi ilahi bergerak. Dia membentuk cahaya ilahi 7 warna yang menyatu ke dalam susunan pelindung, menstabilkannya sehingga tidak ada energi yang bocor lagi. Melihat ini, semua orang menghela nafas lega. Saat mereka melihat mimpi ilahi, rasa kagum terpancar di mata mereka. Asteroid besar ini telah hancur akibat pengaruh energi namun impian ilahi mampu dengan mudah menahannya. Ini menunjukkan betapa menakutkannya master tingkat divinity sejati. Pada saat ini, ledakan cahaya ilahi telah menghilang. Semua orang melihat ke tengah medan perang dan melihat kedua cakar Raja Dewa Bulu melonjak berlumuran darah dan bulu di perutnya juga basah kuyup. Dari pandangan sekilas, orang dapat melihat bahwa darah ini tidak berasal dari Lin Ming karena warnanya yang aneh dan meskipun berwarna merah, namun bersinar dengan kilau pelangi. Soaring Feather terluka, apalagi lukanya berat. Adapun Lin Ming, lukanya bahkan lebih besar. Lengannya dipelintir dengan sudut yang aneh, jelas dia telah mematahkan tulangnya. Lengannya yang lain juga berlumuran darah. Jelas sekali dia menderita kerugian besar dalam tabrakan tadi. Bukan hanya itu, tapi kulitnya juga pucat pasi, seolah-olah dalam ledakan tadi mereka berdua juga mengalami adu kekuatan jiwa. Melihat tubuh Lin Ming yang berlumuran darah, Xiao Moxian gemetar. Mu Qianyu, Qin Xingxuan, Lin Xiaoge, dan yang lainnya juga gemetar karena khawatir. Agar pertarungan mencapai titik ini, itu terlalu brutal. Ayah, Lin Huang memandang Lin Ming dari jauh, pikirannya rumit. Baginya, Lin Ming selamanya akan menjadi orang yang dia sembah dan tujuan yang dia tuju di dalam hatinya. Punggung Lin Ming selalu mendorong Lin Huang ke depan. Dibandingkan dengan sisi manusia yang gugup, Soaring Feather menatap Lin Ming, kulitnya bermartabat. Dia telah menggunakan seni konversi bulu tingkat terakhir, mengungkapkan wujud aslinya, menggabungkan serangan jiwa dan serangan material, dan bahkan memanfaatkan teknik transformasi tubuh ras suci hingga batasnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini. Meskipun dia telah menekan Lin Ming, dia sebenarnya tidak berhasil mengalahkannya. Dan pada saat ini, terjadi sesuatu yang menyebabkan mata Soaring Feather melonjak. Lin Ming mengulurkan tangan kirinya. Dia memegang lengan kanannya yang patah dan terpelintir, mengatupkan giginya, dan menariknya. Kaca, dengan suara retak, tulang-tulang yang patah itu menyatu kembali. Lin Ming perlahan menggerakkan tangan kanannya. Meski lengannya gemetar, terlihat jelas tidak ada masalah dengan persendiannya. Dengan mengaktifkan Istana Natal Kehidupan Dao dari 9 bintang Istana Dao, seorang seniman bela diri dapat memperoleh kemampuan pemulihan yang tiada bandingnya. Mereka dapat meregenerasi lengan yang terputus dan bahkan menyatukan kembali tubuh mereka jika dipotong menjadi 2. Lin Ming memegang tombaknya di tangan kirinya. Dia tidak menggerakkan tangan kanannya, melainkan membungkusnya dengan energi. Ia mulai beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata Lin Ming sangat dalam. Ketiga avatarnya berkumpul di sekelilingnya, jelas berencana untuk menunda waktu. Jika dia mengonsumsi vitalitas darah dalam jumlah besar di lengannya, dia pasti bisa memperbaikinya dalam 20 napas waktu. Namun selama ini, dia membutuhkan avatarnya untuk mengalihkan lawannya. Mata Soaring Feather terasa dingin. Dia bergegas ke depan. Dia menggunakan kecepatan ekstrimnya sekali lagi. Dia jelas tidak berencana memberi Lin Ming waktu untuk menyembuhkan, atau, mungkin bisa dikatakan dia ingin menguji batas Lin Ming. Angin kencang bergejolak. Soaring Feather dan keempat Lin Ming bergerak bersama. Energi berkobar dengan liar, membentuk badai yang mengerikan di kosmos. Kecepatan kelima sosok itu mendekati puncak, dan bahkan orang-orang Empire pun merasa sulit untuk melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Adapun seniman bela diri pada umumnya, yang mereka lihat hanyalah serangkaian bayangan. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas pergerakannya, gelombang energi yang mampu menghancurkan asteroid mengingatkan semua orang betapa mengerikannya pertempuran ini. Jika bukan karena medan gaya yang dilepaskan oleh mimpi ilahi, maka selain beberapa puncak Empyrean, tidak akan ada seorang pun yang mampu berdiri diam. Semua orang di bawah wilayah Empyrean juga akan langsung berubah menjadi abu. Inilah perbedaan kekuatan absolut. Lin Ming mencengkeram tombaknya di tangan kirinya, menggambar bulan sabit di udara saat dia membidik perut Soaring Feather. Soaring Feather diblokir dengan sayap kanannya dan meraih cakar di Lin Ming. Namun, pada saat ini, avatar Lin Ming menyerang dari belakang Soaring Feather, memaksanya untuk menarik kembali serangannya.
Tubuh Lin Ming berkedip. Ruang menyusut di bawah kakinya dan dia langsung muncul ribuan kaki jauhnya. Kamu bertarung hanya untuk menunda waktu. Lenganmu seharusnya sudah baik-baik saja sekarang. Wajah Soaring Feather dingin dan tegas. Avatar Lin Ming terlalu menyebalkan. Meskipun kekuatan individu mereka lebih kecil dari tubuh utama, mereka masih memiliki kekuatan pertahanan yang hebat. Dan dengan masing-masing pihak berkoordinasi satu sama lain, sulit untuk merusaknya. Saya baru saja pulih. Lin Ming tiba-tiba berteriak. Dia mengulurkan tangan kanannya dan tombak naga hitam mendarat di genggamannya. Kamu berani melibatkanku dalam pertarungan frontal? Soaring Feather bertanya, auranya meletus. Maumu? Lin Ming meraung ke langit. Dia meraih tombaknya dengan kedua tangan dan meluncur ke depan sekali lagi. Hantu Asura raksasa muncul di belakangnya. Pada saat ini, Lin Ming berlumuran darah, luka kecil dan besar melintasi seluruh tubuhnya. Dia seperti meteor berwarna merah darah saat dia menabrak Raja Dewa Bulu yang melonjak. Bang! Ledakan yang tidak lebih kecil dari ledakan sebelumnya terjadi sekali lagi. Bahkan dari jarak triliunan mil, seseorang dapat melihat cahaya yang menyala-nyala di langit yang jauh. Penghalang pelindung yang berjarak beberapa ratus mil jauhnya mulai bergetar hebat. Selain mimpi ilahi, semua orang, termasuk Kaisar Sakya, Raja Iblis Kegelapan, dan yang lainnya, semuanya telah berubah warna kulitnya. Seberapa mengerikankah pertempuran ini? Dalam tabrakan ini, lengan Lin Ming tidak patah. Dengan menggunakan kekuatan getaran, dia menyebarkan banyak kekuatan tumbukan. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Ming membalikkan badan. Dia sebenarnya menunggangi punggung Soaring Feather. Ini adalah kelemahan pertahanan Soaring Feather God King yang sudah lama dia incar. Karena Raja Dewa Bulu melonjak telah menjadi inkarnasi burung dewa, dia bisa menghindari banyak serangannya dengan menungganginya. Bab 2074, Kesimpulan Pertempuran. Metode serangan terkuat dari Soaring Feather God King adalah sayap dan cakarnya. Tapi, sayapnya berada di sisi tubuhnya dan cakarnya berada di dekat perutnya. Punggungnya adalah titik buta alaminya. Inilah yang dimaksud orang ketika berbicara tentang menunggangi harimau. Mengendarai binatang buas adalah tempat teraman, tapi turun adalah cerita yang sama sekali berbeda. Bang! Lin Ming seperti gunung yang menekan bumi. Kekuatan yang mampu memecahkan planet terbuka dicurahkan ke kakinya saat dia menekan punggung Soaring Feather God King. Dalam ledakan dahsyat saat itu, Soaring Feather God King untuk sesaat kehilangan keseimbangannya. Dia berteriak ketakutan karena tidak cukup waktu untuk bereaksi. Dia tidak mengira Lin Ming akan benar-benar memutuskan untuk bertarung dengan cara ini. Dan pada saat ini, Lin Ming menggunakan lengannya yang berlumuran darah untuk mengambil tombak naga hitam dan menghancurkannya. Engah! Esensi astral pelindung Soaring Feather hancur. Darah memercik dan bulu beterbangan di udara. Soaring Feather mengeluarkan seruan tajam, seruan yang berisi murka Raja Dewa. Dia tidak marah karena dia telah dilukai oleh Lin Ming, tapi marah karena Lin Ming menungganginya. Dia tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan energi mengerikan meletus. Avatar Lin Ming dikirim terbang seperti layang-layang rusak, tapi Lin Ming memutar kakinya, menempel di punggung Soaring Feather sehingga dia tidak akan terlempar olehnya. Lin Ming meletus dengan energi sekali lagi. Dia meraih tombak naga hitam dan menghantamkannya lagi. Kaca, suara retakan tulang memenuhi udara. Raja Dewa Bulu yang melonjak memuntahkan seteguk darah saat dia meluncur ke bawah. Adegan ini membuat semua seniman bela diri manusia yang menontonnya linglung. Pertarungan sebenarnya telah mencapai tingkat yang brutal, dan Lin Ming sekarang bahkan menunggangi punggung Soaring Feather. Khususnya, Raja Dewa Gudang Astral. Dia tidak berani mengungkapkan dirinya di depan umum dan malah menyaksikan pertempuran dari jauh. Saat dia melakukannya, rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dialah yang paling memahami kepribadian Soaring Feather. Seberapa sombongkah Soaring Feather? Namun, dia sekarang ditunggangi oleh manusia dan dipukuli dengan kejam. Belum lagi Soaring Feather, bahkan dewa binatang biasa pun tidak akan mentolerir ditunggangi oleh orang lain. Ini merupakan penghinaan mutlak bagi mereka, jadi tidak heran jika Soaring Feather sangat marah. Aduh! Soaring Feather mengirimkan teriakan tajam sekali lagi. Saat ini, seluruh tubuhnya tampak terbakar seperti terik matahari. Bulu dewa yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tubuhnya, tersebar di udara. Tombak bulu dewa. Ini adalah puluhan ribu bulu dewa 7 warna, menyerang tanpa pandang bulu ke segala arah. Banyak dari bulu-bulu ini juga mengandung esensi darah Soaring Feather God King. Zeng, 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 zeng. Bulu dewa menjadi tombak, masing-masing tombak berkilauan dengan cahaya dingin. Puluhan ribu lampu tombak menyala, membelah langit tak berujung. Ini adalah serangan Soaring Feather yang tercipta dari penumpahan bulu dewanya, dan juga gerakan sekuat tenaganya. Kecuali dia berada dalam krisis hidup atau mati, dia tidak akan menggunakan langkah seperti itu. Di masa biasa jika dia bertarung dengan Lin Ming, bahkan jika dia akhirnya dikalahkan olehnya dia tetap tidak akan menggunakan gerakan ini. Ini karena gerakan ini adalah kartu trufnya dan juga gerakan yang menghabiskan vitalitas darahnya. Tapi sekarang karena Lin Ming menungganginya, terlalu sulit baginya untuk menyingkirkannya, meninggalkannya tanpa pilihan selain menggunakan serangan penyelamat nyawanya. Ketika bulu dewa Soaring Feather dibanjiri energi, masing-masing bulunya mendekati harta roh dewa sejati dalam kualitas. Dengan begitu banyak bulu dewa yang tersebar ke segala arah dan ditembakkan, ini adalah serangan yang mengerikan.
Menghadapi serangan gila dan sengit ini, tentu mustahil bagi Lin Ming untuk terus menunggangi punggung Soaring Feather. Faktanya, ketika Soaring Feather mengaktifkan tombak bulu ilahi, Lin Ming merasakan niat membunuh yang mengerikan muncul darinya. Dia dengan cepat mundur, tetapi pada saat itu pahanya tertusuk bulu dewa dan mulai mengeluarkan darah. Cahaya tombak keluar, cahaya ilahi 7 warna memenuhi langit. Murid Lin Ming menyusut, dia menggenggam tombak naga hitam dan bergegas ke depan. Peng, seberkas cahaya tombak yang terbentuk dari bulu dewa dihancurkan oleh Lin Ming. Dia menggunakan kekuatan memukul mundur ini untuk berbalik, menghindari dampak cahaya tombak lainnya. Semakin banyak lampu tombak yang muncul. Tombak bulu dewa yang menari-nari di udara, menyatu dan membentuk lautan pembantaian. Lin Ming meraung sekali lagi. Di belakangnya, hantu Asura muncul kembali. Ia mendorong 3 roda besar takdir, berputar seperti panci gerindra. Tombak demi tombak bulu dewa dihancurkan oleh panci penggilingan. Lin Ming mundur lagi dan lagi, tapi ada terlalu banyak lampu tombak. Saat dia mundur dengan cepat, 2 lampu tombak menembus perut dan bahunya, tapi dia berhasil menghindari serangan di titik vital manapun di tubuhnya. Namun, ketika tubuh fananya diserang oleh tombak bulu dewa, serangan jiwa yang terkandung di dalamnya menyebabkan darah mengalir dari hidung Lin Ming. Ini adalah pertarungan yang sangat dingin. Setelah mencapai kondisi seperti itu, ia telah melampaui batas kontes seni bela diri, dan sekarang tidak ada bedanya dengan pertarungan hidup atau mati. Semua seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran ini merasakan pikiran mereka gemetar ketakutan. Bahkan mimpi ilahi Empyrean menghirup udara ringan. Dia tidak menyangka pertarungannya akan menjadi seperti ini. Menurutnya, jika Soaring Feather God King bertarung dengan Lin Ming, dia seharusnya tidak menggunakan semua kartunya. Bang, cahaya ilahi menerangi langit. Cahaya tombak membubung ke langit. Bulu dewa yang tak terhitung jumlahnya terkoyak oleh kekuatan tempur Lin Ming yang sangat kuat. Namun, Lin Ming terluka seluruhnya. Tidak ada 1 inci pun kulit di tubuhnya yang tidak terluka. Kemudian, saat rentetan bulu dewa hampir berakhir, tombak bulu dewa lainnya menusuk ke dada Lin Ming. Jika manusia biasa Empyrean menerima pukulan seperti itu, bahkan jika mereka tidak mati setengah mati, mereka masih akan kehilangan semua kemampuan untuk terus bertarung. Tapi Lin Ming hanya mengertakkan giginya dan mengeluarkan tombak bulu dewa yang menusuk ke tubuhnya. Dia memutar kekuatan istana natal kehidupan Dao dan mulai meregenerasi luka-lukanya. Pertarungan hari ini adalah pertarungan paling mengerikan yang pernah dia alami sejak dia datang ke alam semesta yang liar. Astaga! Pada saat ini, bulu dewa yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan mulai berguling ke belakang, tenggelam ke dalam tubuh Raja Dewa Bulu melonjak hingga semuanya lenyap. Adapun beberapa bulu ilahi yang dipegang Lin Ming di tangannya, meskipun mereka tidak berhasil lepas dari genggamannya, semua energi darah mereka langsung ditarik keluar saat mereka kehilangan semua kilaunya. Energi darah ini secara alami digunakan untuk memulihkan Raja Dewa Bulu yang melonjak. Mengambil esensi darah bulu kehidupan Soaring Feather di depannya bukanlah tindakan yang realistis. Pada saat ini, Soaring Feather God King masih berbentuk luan dewa 7 warna. Namun, punggungnya berlumuran darah dan seluruh tulangnya patah. Ini adalah hasil dari dihancurkan dengan kuat oleh tombak Lin Ming saat itu. Mata sedingin esnya menatap Lin Ming. Dalam hal luka saja, Lin Ming memiliki luka yang jauh lebih dalam daripada dirinya. Tapi Lin Ming memiliki Natal Life Dao Palace dan kemampuan pemulihannya lebih kuat. Terlebih lagi, serangan yang digunakan Soaring Feather tadi telah mempengaruhi vitalitas darahnya. Jika mereka benar-benar terus bertarung maka Soaring Feather akan memiliki keunggulan dalam kemenangan. Tapi, itu sudah tidak ada artinya lagi. Karena bertarung lebih jauh berarti pembantaian hidup atau mati. Dan kedua belah pihak pasti akan terpaksa mengambil sumber kehidupan mereka secara berlebihan. Ini sejauh yang kita bisa. Soaring Feather tiba-tiba berteriak. Lin Ming tercengang. Dia memperlambat kekuatan keilahian dan iblis yang berputar di tubuhnya, dan bahkan tombak naga hitam di tangannya bergetar dengan lembut. Lukanya terlalu dalam dan dia baru saja mengalami kerugian besar. Bahkan saat ini, serangan terakhir Soaring Feather telah menyebabkan 3 luka yang menembus tubuhnya. Istana Natal Kehidupan Dao membantu Lin Ming meregenerasi lukanya. Dan pada saat ini, 3 avatar Lin Ming berjaga-jaga, melindunginya saat mereka menatap Soaring Feather. Metode pertarungan Lin Ming adalah memulihkan luka-lukanya menggunakan Natal Life Dao Palace dan menggunakan 3 avatarnya untuk menunda waktu. Rencana seperti itu adalah melibatkan Soaring Feather dalam pertempuran gesekan. Namun, Lin Ming tidak tahu berapa kali Soaring Feather bisa menggunakan tombak terakhir dari gerakan membunuh bulu dewa yang baru saja dia tunjukkan. Jika dia bisa menggunakannya 2 kali lagi, maka itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Sejauh ini kita bisa melangkah. Lin Ming memandang melonjak bulu. Berjuang lebih jauh tidak ada artinya. Soaring Feather dengan dingin menatap Lin Ming. Karena dia baru saja menungganginya, dia masih memikirkan hal ini. Sebenarnya pikirannya sangat kompleks saat ini. Kekuatan Lin Ming telah melampaui ekspektasinya, dan dia tidak pernah berpikir dia bahkan harus menggunakan tombak bulu dewanya. Mendengar kata-kata Soaring Feather, semua seniman bela diri manusia menghela nafas lega. Sebenarnya, menurut pendapat mereka semua percaya bahwa Soaring Feather lebih unggul, dan mereka khawatir apakah Lin Ming akan mampu melanjutkan pertempuran lebih lama lagi. Lin Ming, Xiao Moxian menutup mulutnya. Air mata mulai mengalir di pipinya.
Akhirnya berakhir, Empyrean Fast Universe menyeka keringat dingin. Bagus kalau ini sudah berakhir. Empyrean Fast Universe adalah seseorang yang tidak takut dengan situasi apapun, namun, ketika pertarungan tadi mencapai tingkat yang mengerikan, dia merasa sulit untuk bersantai. Jantungnya tercekat di tenggorokannya sepanjang waktu. Lalu, taruhan kita, Lin Ming dengan murung berkata sambil melihat Soaring Feather. Sebelumnya, mereka telah mengatakan bahwa bahkan jika Lin Ming tidak menang, selama mereka seri atau jika dia bisa menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan tempur yang setara dengan Saint True Divinity maka Soaring Feather dan Astral Vault akan memenuhi tujuan mereka, bertaruh. Tapi dengan pertarungan mereka yang berakhir sedemikian rupa, Lin Ming sebenarnya tidak percaya ini bisa dianggap seri. Ini karena bagi siapapun yang menonton, sepertinya dia dirugikan. Taruhannya akan seperti yang kita sepakati, kata Soaring Feather dengan dingin. Dia telah mengembangkan pemikiran untuk menarik diri dari perang antara umat manusia dan orang-orang suci. Perang besar antara umat manusia dan orang-orang suci dimulai karena ambisi Raja Suci Keberuntungan. Soaring Feather tidak punya niat bertarung sampai mati demi Good Fortune Saint Sovereign. Adapun hasil akhir dari perang ini, kebenarannya adalah meskipun umat manusia menang, fondasi para Saint tidak akan tergoyahkan. Di masa lalu umat manusia hanya mempunyai satu surga, dan bahkan setelah ditempati oleh para Saint, mustahil untuk membunuh setiap manusia. Jadi sekarang, yang terjadi justru sebaliknya. Pada awalnya, umat manusia tidak memiliki terlalu banyak elit, namun para Saint memiliki 7 surga dengan basis populasi yang sangat besar. Orang-orang kudus memiliki orang-orang Empyrean, bahkan orang-orang Empyrean puncak, beberapa kali lipat jumlah yang dimiliki umat manusia, jadi sungguh mustahil bagi manusia untuk melakukan apapun terhadap orang-orang kudus. Selain itu, Lin Ming yang paling berbahaya telah berjanji bahwa dia akan mundur dari perang bersamanya dan Astral Vault, dan menaruh setiap dendamnya pada Good Fortune Saint Sovereign sendirian. Adapun hutang darah antara umat manusia dan orang-orang suci, itu harus diambil kembali oleh pasukan manusia. Dalam situasi ini, apa alasan Soaring Feather terus melakukan semua ini? Pertempuran ini awalnya hanyalah cara baginya untuk menemukan alasan yang sah untuk mundur dari perang. Alasan pertempuran berpindah ke penampilan seperti itu adalah karena kekuatan Lin Ming jauh melampaui harapannya dan juga karena tindakan Lin Ming telah memprovokasi Soaring Feather. Memikirkan hal ini, Soaring Feather dengan marah menatap Lin Ming dengan kebencian. Sayangnya tidak mungkin dia melakukan apapun pada Lin Ming, dan juga tidak ada cara baginya untuk menghapus penghinaan ini di masa depan. Anda mengingat saya, Soaring Feather dengan dingin membuang kata-kata ini. Setelah selesai berbicara, dia tidak menunda sama sekali saat tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat jauh ke alam semesta. Lin Ming tercengang. Dia tidak mengira Soaring Feather akan pergi dengan cara yang begitu sederhana dan cepat. Seperti ini, pertarungannya melawan dua dewa sejati telah berakhir. Bab 2075, Upacara Kenaikan. Lin Ming, haha, manusia Empyrean terbang ke arahnya, beberapa ratus mil berlalu dalam sekejap. Apakah kamu baik-baik saja? Kaisar Sakya dengan cepat memeriksa Lin Ming, memastikan bahwa dia tidak memiliki masalah besar. Haha, Empyrean Fast Universe menamparkan bahu Lin Ming. Hari ini akan dicatat dalam sejarah umat manusia, hari yang dikenang sejak dahulu kala. Dalam 10 hari, Lin Ming mengalahkan Astral Vault dengan budidaya tingkat Empyrean dan kemudian melawan Soaring Feather hingga seri. Sepanjang 10 miliar tahun terakhir sejarah di 33 surga, rekor seperti itu belum pernah dilaporkan. Adapun sebelum 10 miliar tahun yang lalu ketika orang-orang seperti Asura Roadmaster dan Immortal Sovereign berada di ranah awal Empyrean, tidak diketahui kekuatan seperti apa yang mereka miliki. Pada saat ini, armada manusia sudah bergemuruh dalam hiruk-pikuk kegembiraan. Semua orang meneriakkan nama Lin Ming, tangisan mereka membentuk gelombang tak berujung. Jika bukan karena banyak orang Empyrean, maka karena identitas dan aura Lin Ming, para pejuang ini pasti sudah bersemangat untuk memujinya. Dalam bencana besar umat manusia, ketika umat manusia akan melakukan serangan balik dan merebut kembali alam ilahi, yang mereka butuhkan adalah seorang pahlawan, seseorang yang benar-benar menginspirasi mereka. Lin Ming, 3 hari dari sekarang mari kita mengadakan pesta perayaan. Pada saat ini, mimpi ilahi tiba di sisi Lin Ming seperti angin sejuk. Tubuhnya disertai dengan aroma yang samar-samar, dan para Empyrean di sekitarnya dengan cepat memberi jalan untuknya. Pesta perayaan. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Lin Ming tidak ingin menghadiri pesta perayaan seperti itu. Belum lagi dia tidak ingin membuang waktu, sekarang bukan waktunya untuk merayakannya. Hanya ketika mereka membunuh Good Fortune Saint Sovereign barulah pesta perayaan memiliki arti. Ada, Divine Dream dengan ringan berkata, pesta perayaan ini juga akan menjadi upacara kenaikan Anda di mana Anda akan mendapatkan gelar Empyrean Anda. Bagi manusia yang berkuasa, upacara kenaikan ini sangatlah penting. Terlebih lagi, upacara kenaikanmu akan sangat menginspirasi moral umat manusia. Judul, Lin Ming terkejut. Di masa lalu ketika dia berpetualang melalui benua tumbuhan langit, dia telah mendapatkan gelar seperti Dewa Jahat, Asura, dan gelar serupa lainnya. Tapi, ini hanyalah sebutan kehormatan yang tidak terlalu berhubungan dengannya. Namun, setelah menjadi seorang Empyrean, sebuah gelar diperlukan. Hampir setiap manusia Empyrean memiliki gelarnya masing-masing. Dan setelah dianugerahi gelar ini, mereka seringkali menggantinya dengan nama mereka sendiri.
Misalnya saja Empyrean Divine Dream, Empyrean Fast Universe, Three Life Old Man, Dark Demon Monarch, dan lain sebagainya. Bahkan Xiao Moxian diberi gelar Empyrean Demon Fiery setelah menerobos ke ranah Empyrean. Adapun nama asli Xiao Moxian, Jisianer, hanya orang-orang seperti Lin Ming dan sebagian kecil yang memiliki kualifikasi untuk memanggilnya seperti itu. Para murid Istana Peri Iblis hanya menyebut Xiao Moxian sebagai Peri Iblis Empyrean. Para junior umat manusia membutuhkan cara untuk merujuk pada orang-orang Empyrean. Mereka tidak bisa memanggil seorang Empyrean dengan nama aslinya, ini adalah tindakan tidak hormat. Terlebih lagi, seorang Empyrean adalah penguasa ras mereka yang tak tertandingi. Nama mereka perlu mewakili martabat peran mereka sebagai pembangkit tenaga listrik, dan nama asli mereka mungkin tidak memiliki keagungan seperti itu, bahkan mungkin terdengar sangat biasa. Inilah mengapa setelah jangka waktu yang lama, orang-orang akan menggunakan gelar Empyrean untuk menyebut mereka. Jadi, bisa dikatakan gelar sangat penting bagi seorang Empyrean. Lin Ming saat ini membutuhkan martabat yang luas ini karena dia sudah menjadi orang yang layak disebut sebagai pemimpin spiritual umat manusia. Posisi pemimpin spiritual adalah tahta suci. Bahkan bisa disebut keyakinan yang ada di dalam hati semua seniman bela diri manusia. Bagi banyak seniman bela diri, Lin Ming adalah eksistensi yang hampir maha kuasa. Jika Lin Ming kuat, maka semangat kerja akan melonjak ke atas. Jika Lin Ming lemah, maka semangat kerja akan anjlok. Nama keyakinan yang disimpan dalam hati para seniman bela diri ini harusnya agak sakral. Pahlawan muda Lin, Lin senior, Lin Sage, pahlawan Lin, gelar seperti ini tidak pantas. Memikirkan hal ini, Lin Ming juga percaya bahwa gelar itu diperlukan. Jadi, dia mengangguk. Kalau begitu aku harus merepotkan senior Divine Dream untuk membantuku mengatur ini. Saat umat manusia sedang mengatur upacara kenaikan Lin Ming, Soaring Feather telah mengaktifkan pergeseran kekosongan besar dan melewati ratusan juta mil ruang angkasa. Dia dengan cepat terbang ke Istana Roh Putih Susu yang terletak jauh di angkasa berbintang. Hanya peri teratai biru yang berada di dalam Istana Roh ini, menunggu dengan cemas. Menguasai, melihat Soaring Feather dengan cepat terbang, peri biru lotus bergegas menyambutnya. Saat dia melihat penampilan Soaring Feather, dia terkejut. Saat ini Soaring Feather masih mempertahankan penampilan metamorfosis tubuhnya. Punggungnya berlumuran darah dan banyak bulunya yang dicabut. Saya baik-baik saja, ini hanyalah luka luar. Saat Soaring Feather terbang ke Istana Roh, dia melepaskan metamorfosis tubuhnya. Tubuh telanjangnya mendarat di permadani besar yang berjajar di Istana Roh. Kulitnya yang seputih salju berlumuran darah. Melihat luka-luka ini, peri teratai biru merasa ngeri. Dia tidak berani mempercayai matanya sendiri. Luka ini, disebabkan oleh Lin Ming. Ya, Soaring Feather mengangguk. Tuan, kamu kalah. Ucap peri teratai biru, rasa tidak percaya terdengar dalam suaranya. Sudah sulit baginya untuk menerima bahwa Lin Ming memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Soaring Feather, tetapi untuk mengalahkan Soaring Feather dan melukainya dengan parah, Fiery Blue Lotus berpikir ini tidak mungkin. Ini terlalu konyol. Saya tidak kalah, tapi saya tidak menang. Luka Lin Ming lebih berat dari lukaku. Kata Soaring Feather dengan ringan. Yang baru selalu menggantikan yang lama. Kekuatan besar Lin Ming telah membuatnya bingung. Siapkan 1 tong larutan obat untukku. Meskipun Soaring Feather mengembangkan teknik transformasi tubuh ras suci, kemampuan pemulihannya jauh lebih rendah daripada Astral Vault. Inilah perbedaan garis keturunan mereka. Ketika Astral Vault bertarung dengan Lin Ming, kemampuan pemulihannya jauh melebihi Natal Life Dao Palace milik Lin Ming. Sebenarnya, Astral Vault God King tidak lemah. Kekuatannya terletak pada daya tahan dan kemampuan pemulihannya yang jauh melebihi Lin Ming. Raja Dewa Gudang Astral dapat bertarung sengit selama 100 hari tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. Vitalitas darahnya jauh lebih kuat daripada Dewa Binatang dan dalam pertempuran dia memulihkan lebih banyak energi daripada yang dia gunakan. Dia tidak mudah terluka dan meskipun dia terluka, dia baik-baik saja. Semakin dia bertarung, semakin kuat dia jadinya, sampai lawannya pingsan. Sayangnya, ia jatuh ke dalam perangkap Lin Ming. Dia dengan cepat dikalahkan oleh Lin Ming dalam waktu singkat dan tidak mampu menampilkan kelebihannya. Bisa dikatakan Astral Vault telah kalah dengan banyak penyesalan. Keilahian sejati tidak terampil dalam semua aspek. Soaring Feather lebih unggul dari Astral Vault di banyak area, tetapi dia tertinggal dalam kemampuan pemulihan. Setelah menerima luka berat ia membutuhkan dukungan solusi obat untuk membantunya cepat pulih. Dia memegang tubuh telanjangnya dan melangkah ke dalam tong batu giok. Saat kulit seputih saljunya tenggelam ke dalam larutan obat hijau, rasanya seperti batu giok putih yang terkubur dalam samrut cair. Soaring Feather perlahan terdiam. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan 33 surga, dia juga tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh penguasa suci keberuntungan setelah dia meninggalkan pengasingan, dan dia bahkan tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Kaisar Jiwa. Dia jelas menyadari bahwa dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk berubah dari bidak catur menjadi pemain catur. Awalnya Kaisar Jiwa dan penguasa suci keberuntungan bermain melawan satu sama lain. Sekarang, Lin Ming bergabung dari samping. Adapun bagaimana permainan ini akan dimainkan, Soaring Feather tidak bisa melihatnya. Jika dia tidak bisa melihat ke arah mana permainan catur itu dimainkan, terburu-buru melakukan apapun sangatlah berbahaya. Apalagi, beberapa tahun terakhir ini ia merasa semakin lelah dan sudah lama ingin menarik diri.
Dia tidak ingin menjadi bidak catur. Meskipun dia adalah bidak permainan paling penting di papan, lalu kenapa? Sebagai dewa sejati, kebenarannya adalah dia tidak perlu melekatkan dirinya pada siapapun. Setelah mencapai tingkat keilahian sejati, jika seseorang mengabaikan keilahian sejati yang tersembunyi yang tak seorang pun tahu apakah mereka benar-benar ada atau tidak, maka yang diketahui berjumlah sekitar 10 totalnya. Namun, mengenai di mana batas kekuatan orang-orang ini, tidak ada yang tahu. Kekuatan Kaisar Jiwa 33 Surga dan Penguasa Suci Keberuntungan juga merupakan sebuah misteri. Soaring Feather hanya sedikit sadar. Selain Penguasa Suci Keberuntungan dan Kaisar Jiwa, para dewa sejati lainnya kemungkinan besar berada di alam dewa sejati yang lebih rendah. Adapun peringkat keilahian sejati Kaisar Jiwa 33 Surga dan Penguasa Suci Keberuntungan, tidak ada yang tahu. Mereka hanya secara samar-samar menyebut mereka sebagai luar biasa di antara para dewa sejati. Soaring Feather belum pernah bertarung dengan Good Fortune Saint Sovereign atau Soul Emperor, jadi dia belum melihat batas kekuatan mereka. Dia tidak tahu apakah mereka adalah dewa sejati tingkat atas atau dewa sejati tingkat menengah, yang dia tahu hanyalah bahwa dia sama sekali bukan tandingan salah satu dari mereka. Pada saat ini, di Istana Peri Iblis. Di lantai atas Istana Peri Iblis di tempat tidur hangat di dalam kamar Xiao Moxian, Lin Ming terbungkus wewangian, menikmati kehangatan yang sudah lama tidak dirasakannya. Mu Qianyu diam-diam berbaring di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang kuat. Adapun Qin Xingxuan, dia memegang lengan Lin Ming, meringkuk di sekelilingnya seperti anak kucing kecil yang sedang tidur. Adapun Xiao Moxian, dia bersandar di sisi Lin Ming, mengulurkan jari halus dan dengan sia-sia menggambar lingkaran di dadanya. Momen damai ini memberikan ketiga wanita itu perasaan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, Lin Ming juga sangat puas. Yang benar adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, Lin Ming mengejar puncak seni bela diri dan mencoba melestarikan masa depan umat manusia. Dia telah menghabiskan hampir seluruh waktu dan tenaganya untuk dua hal ini. Dalam hatinya, hasrat antara pria dan wanita tak mampu menimbulkan banyak gelombang. Namun, setelah berpisah selama ribuan tahun dan kemudian bertemu kembali dengan wanita yang paling ia cintai dalam hidupnya, kehangatan dan kenikmatan yang kembali tak lagi bisa diungkapkan dengan kata, hasrat semata. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Mu Qianyu diam-diam membuka matanya. Dia tiba-tiba berkata, Lin Ming, aku ingin seorang anak. Mu Qianyu mengagetkan Lin Ming. Qin Xingxuan juga segera terbangun. Mata hitam pekatnya berbinar saat dia melihat Lin Ming. Aku juga menginginkannya. Wajah Qin Xingxuan memerah. Xiao Moxian tertawa, tapi tawa lucu dan ramah ini membuat Qin Xingxuan dan Mu Qianyu semakin malu. Di masa lalu ketika Lin Ming berada di alam bawah, jika dia tidak terlibat dalam kekacauan di Laut Selatan maka dia dikejar oleh Yang Yun. Di sela-sela itu, dia telah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali. Dan dengan kekuatannya yang terbatas dan keinginannya untuk berjuang melawan takdir, Lin Ming tidak siap untuk melahirkan anak-anak ke dunia. Pasalnya, ia tidak bisa menyediakan lingkungan untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Ketika dia bersama Qin Xingxuan dan Mu Qianyu, meskipun mereka telah bercinta berkali-kali, dia sebenarnya mengunci sumber kehidupannya karena dia tidak menginginkan anak. Setelah itu, ketika Lin Ming berada di Jalan Asura bersama Xiao Moxian, dia juga tidak menginginkan seorang anak. Namun perbedaannya adalah Lin Ming memiliki garis keturunan yang berbeda dari Xiao Moxian dan sangat sulit baginya untuk hamil. Lin Ming mengira kemungkinan dia hamil hampir nol, jadi dia tidak terlalu peduli. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa setelah dia meninggalkan Jalan Asura dia akan memenangkan jackpot, sehingga menghasilkan Lin Huang. Bab 2076, Gelar Empyrean. Saudara Lin, selama beberapa tahun terakhir ini, kedua kakak perempuan saya memiliki banyak kekhawatiran yang tidak Anda sadari. Xiao Moxian dengan main-main mencubit Lin Ming. Kemudian, dia mendekat ke telinganya, membisikkan sesuatu padanya sebelum diam-diam mengenakan pakaiannya dan berjalan pergi. Sebenarnya Xiao Moxian sudah menyadari pikiran Qin Xingxuan dan Mu Qianyu. Sebagai wanita, mereka mendambakan seorang anak, dan keinginan ini terus berlanjut selama ribuan tahun. Ketika Xiao Moxian meninggalkan ruangan, dia dengan lembut menutup pintu di belakangnya. Lin Ming tercengang. Dia memandang Qin Xingxuan dan Mu Qianyu dengan bingung, tidak yakin perasaan apa yang ada di hatinya. Mu Qianyu meraih tangan Lin Ming, dengan penuh kasih sayang menatap matanya. Lin Ming, tahukah kamu, bahwa ketika Anda pergi lebih dari 6.000 tahun yang lalu, saya hampir putus asa. Dengan kesedihan umat manusia, tidak ada apapun di sini selain binatang buas liar yang tak ada habisnya. Kami mengembangkan wilayah kami dengan susah payah, tetapi semua upaya kami sia-sia. Ini karena tidak peduli berapa banyak yang kami bangun, kami tidak pernah tahu kapan orang-orang suci akan datang menyerbu dan dengan kejam menghancurkan segalanya, saya tidak dapat menemukan harapan dan saya tidak dapat melihat masa depan. Aku menunggumu, tetapi semua orang mengatakan bahwa kamu telah mati, aku tidak mau mempercayai mereka, tapi perlahan-lahan aku mulai mencapai jurang keputusasaan. Saat itulah saya berpikir jika saya memiliki anak Anda, betapa indahnya hal itu. Dengan seorang anak, saya akan memiliki fokus dalam hidup saya. Aku bisa mencurahkan seluruh emosiku pada anak kita, sehingga meski terjadi sesuatu padamu aku tidak akan pingsan, karena akan ada alasan untuk hidupku. Mu Qianyu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak berkedip saat dia melihat Lin Ming.
Qin Xingxuan memegang tangan Lin Ming, air mata berkilauan di matanya. Saudara Lin, apakah Anda berencana pergi lagi dalam beberapa hari? Lin Ming membeku. Melihat ke dalam Qin Xingxuan, dia tidak tahan menyakitinya lagi. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Ketika dia menggunakan negosiasi dan kekuatannya sendiri untuk memaksa Astral Vault dan Soaring Vault mundur dari perang dengannya, banyak orang sudah menebak rencananya. Akhirnya, Lin Ming mengangguk. Qin Xingxuan tidak terkejut atau terluka, dia sudah menduga ini. Dia berkata, Saudara Lin, 6.000 tahun yang lalu, Huanger lahir dan setiap hari saya membantu adik Xianer menjaganya. Aku benar-benar iri padanya. Setelah itu, saya melihat Huanger perlahan tumbuh dan menganggapnya sebagai anak saya sendiri. Tapi, pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Setiap kali Huanger pergi bertualang dan ketika saya melihatnya kembali, saya akan berpikir betapa indahnya jika saya memiliki anak sendiri. Saat Qin Xingxuan berbicara, matanya berkaca-kaca. Dia akhirnya berbicara tentang hari-hari menyedihkan yang dia alami selama lebih dari 6.000 tahun. Kesepian semacam ini, ketakutan semacam ini, rasa sakit yang ditimbulkan oleh emosi-emosi ini sulit digambarkan dengan kata-kata. Lin Ming tidak berbicara karena kata-kata tidak lagi diperlukan pada saat ini. Dia dengan kuat mencengkeram tangan Mu Qianyu dan Qin Xingxuan. Lalu dia memeluk mereka dan menciumnya dengan lembut. Bersama-sama, mereka jatuh kembali ke ranjang empuk. Semuanya terus terjadi secara alami. Selama 3 hari berikutnya, Lin Ming tidak berlatih lagi. Selama 3 hari penuh dia benar-benar bersantai dan menikmati kedamaian sensual bersama istri-istrinya. Dan setiap saat, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan akan dengan hati-hati menerima esensi kehidupan Lin Ming agar tidak mengalir keluar dari mereka. Melihat ini, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Yang benar adalah selama Lin Ming tidak lagi mengunci esensi hidupnya, kemungkinan hamil hampir 100%. Ini karena energi esensi Lin Ming memiliki kekuatan hidup, kekuatan, dan waktu bertahan hidup yang jauh melebihi energi manusia. Tidak salah jika ras yang lebih kuat sulit untuk bereproduksi. Tapi, Lin Ming lah yang kuat, bukan rasnya yang kuat. Dia masih manusia, dan juga dirinya sendiri. Karena itu kemampuannya bereproduksi tidak akan melemah, malah menjadi lebih kuat. Jika ada wanita dengan garis keturunan unik seperti Xiao Moxian, maka jika Lin Ming bersamanya, kemungkinan dia hamil juga akan meningkat beberapa kali lipat. Tapi, jika dia lemah maka kemungkinan dia hamil hampir nol. Ini adalah masalah mengenai jumlah esensi kehidupan yang dimiliki seseorang. Tidak mungkin seekor tikus menghamili burung phoenix. Jadi di masa depan jika Lin Ming masuk ke ranah divinity sejati atau bahkan melangkah melampaui divinity, bukan tidak mungkin Xiao Moxian memiliki anak kedua. 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali, Lin Ming terbangun dari kehangatan manis yang mengelilinginya. Dia berganti jubah baru dan memancarkan aura energi. Hari ini, upacara kenaikan Lin Ming akan dimulai. Upacara kenaikan kuno, itu berarti mempersembahkan korban kepada langit dan bumi. Upacara kenaikan ini juga ada di alam fana. Misalnya, Kaisar Fana akan mendaki gunung untuk menyembah langit dan bumi, menyanyikan pujian kepada dunia. Namun berbeda di dunia seniman bela diri. Di sini, langit dan bumi tidak merujuk pada langit dan bumi di mata manusia Fana, tetapi kepada seorang Empyrean. Ini karena setelah seorang seniman bela diri masuk ke alam Empyrean, hukum yang mereka miliki akan mampu berdiri sejajar dengan hukum Dao Surgawi dalam beberapa aspek. Jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Empyrean adalah alam semesta langit dan bumi. Sebelum bencana besar terjadi, dewa sejati manusia telah lama lenyap dan Empyrean adalah batas tertinggi yang bisa dicapai. Dengan ini kata Empyrean memiliki arti tunggal dan bangga di langit di atas atau di bumi di bawah. Tanpa diragukan lagi, upacara kenaikan Lin Ming akan menjadi perayaan terbesar bagi umat manusia sejak mereka memasuki alam semesta yang liar. Hampir 100 manusia Empyrean berkumpul untuk upacara ini. Dalam hal skala, hanya ada satu peristiwa lain yang dapat dibandingkan dengan ini, dan saat itulah impian ilahi menerobos ke alam ketuhanan sejati. Basis umat manusia telah dipindahkan ke nebula jauh di tengah galaksi naga tersembunyi. Saat ini, nebula ini bersinar dengan cahaya ilahi. Setiap manusia Empyrean membawa istana surgawi mereka. Ratusan istana surgawi berputar bersama, cahaya indah memancar darinya yang membentang luas, indah hingga ekstrim. Dan perasaan senang sesudahnya ilahi ini mengelilingi medan kekuatan yang radiusnya 100.000 mil. Di dalam medan gaya ini terdapat bunga dan pohon langka yang tak terhitung jumlahnya, harta karun langit dan bumi yang mekar bersama. Pemandangan yang begitu menakjubkan muncul di ruang berbintang di kosmos, membuat seseorang terkejut. Dan saat ini, gelar Lin Ming sudah diputuskan. Baru kemarin, untuk menentukan gelar Lin Ming, beberapa tokoh umat manusia tingkat tinggi telah mengadakan konferensi khusus. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia sebelumnya. Sebagian besar gelar Empyrean dipilih secara pribadi oleh Empyrean tersebut, mereka akan menggunakan gelar apapun yang mereka sukai. Gelar-gelar ini seringkali dikaitkan dengan metode budidaya, metode pertarungan, pengalaman hidup, tempat lahir, alasan mereka menjadi terkenal, reruntuhan kuno yang mereka kunjungi, atau faktor-faktor lain yang sejenis. Namun, gelar Lin Ming memiliki arti yang berbeda. Dia adalah kekuatan dan otoritas umat manusia. Lambang seorang pemimpin tentu tidak bisa dipilih secara sembarangan. Gelar ini perlu diterima oleh masyarakat umum.
Apalagi gelar ini ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah dan disebarluaskan untuk selama-lamanya. Jadi, seseorang tidak bisa tidak berhati-hati. 3,6 miliar tahun yang lalu, pemimpin umat manusia dianugerahi gelar Empyrean Divine Seal. Gelar ini memiliki momentum dan kepentingan yang sangat besar. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, ketika orang menyebut nama Empyrean Divine Seal, mereka akan melakukannya dengan rasa hormat yang tak terbatas dalam suara mereka. Adapun nama asli Empyrean Divine Seal, tidak ada yang tahu. Tentu saja hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu yang mana sebagian besar warisan umat manusia hancur. Pada awalnya, seseorang menyarankan agar mereka menyebut Lin Ming, Empyrean Immortal, untuk menunjukkan bahwa Lin Ming abadi dan dengan hidupnya, umat manusia akan terus ada selamanya. Namun usulan tersebut langsung ditolak oleh impian ilahi. Meskipun gelar, Immortal, mungkin mendominasi dan hebat, gelar itu sudah diambil oleh seseorang 10 miliar tahun yang lalu. Pada saat yang sama, Empyrean Asura juga sama. Lebih banyak ide diajukan. Dari metode budidaya Lin Ming, Empyrean Nine Star, Empyrean Thunderfire, Empyrean Heretical God, semua kemungkinan ini ditolak. Alasannya adalah karena mereka hanya menggambarkan sebagian kecil, dan tidak mencerminkan Lin Ming secara keseluruhan. Impian ilahi membuat setiap orang yang berpartisipasi dalam konferensi ini mengusulkan sebuah judul. Bahkan ras Dewa Primal mengusulkan gelar, Raja Dewa Abadi, namun setelah mimpi ilahi mempertimbangkannya sejenak, dia juga menolaknya. Ketika datang ke Fast Universe untuk menawarkan proposal, karena semua orang telah menawarkan begitu banyak ide dan dia tidak dapat menduplikasinya, dia berpikir sejenak sebelum menyarankan, Empyrean New Dawn. Hal ini membuat mimpi ilahi kehilangan kata-kata. Meskipun Empyrean New Dawn memang memiliki arti yang bagus, nama ini tidak terdengar sama sekali di telinga. Kalau begitu, bagaimana kalau kita memanggilnya, penguasa manusia? Ketika semua Empyrean lainnya selesai berbicara, impian ilahi angkat bicara. Semua orang yang mendengarkan tercengang. Nama ini tidak hanya terdengar nyaring di telinga, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam. Orang-orang kudus memiliki Saint Sovereign mereka. Para spirita memiliki kaisar jiwa mereka. Maka umat manusia harus memiliki kedaulatan manusianya sendiri. Judul ini juga menunjukkan posisi Lin Ming. Penguasa manusia, penguasa umat manusia, dengan kata lain, orang nomor satu di seluruh umat manusia. Di masa depan ketika bencana besar ini tercatat dalam sejarah, Lin Ming akan dianggap sebagai pemimpin tertinggi umat manusia dan namanya akan ditulis selamanya. Ketika orang lain menyebutkan buku-buku sejarah ini dan berbicara tentang Lin Ming, mereka akan menyebutnya sebagai penguasa manusia. Dengan kata lain, penguasa manusia Lin Ming. Dan di masa depan, ketika alam ilahi pulih ke era keemasannya, umat manusia tidak lagi menyebut Lin Ming sebagai senior atau sage, melainkan memanggilnya yang mulia atau yang berdaulat. Gelar ini mendapat persetujuan dari para Empyrean yang hadir. Ini juga merupakan gelar yang dimenangkan oleh kekuatan Lin Ming. Karena meskipun para Empyrean dapat memilih gelar mereka sesuka mereka, tidak ada yang berani menyebut diri mereka seperti ini, karena itu sama saja dengan menantang semua manusia Empyrean lainnya. Tapi agar Lin Ming dianugerahi gelar penguasa manusia, tidak ada yang menolaknya. Ketika Lin Ming mengetahui judul ini dia merasa itu agak berlebihan. Namun setelah mempertimbangkan berbagai faktor, tindakan berlebihan dapat diterima dalam upaya perang. Seperti ini, upacara kenaikan resmi dimulai. Perjamuan diadakan satu demi satu. Banyak barang di jamuan makan ini merupakan bahan surgawi, tak ternilai harganya dan langka. Memakannya sangat bermanfaat bagi budidaya seseorang. Perjamuan dan upacara ini berlanjut selama 3 hari penuh. Gelar penguasa manusia Lin Ming juga menyebar ke seluruh umat manusia melalui upacara ini. Pada hari terakhir, Lin Ming duduk di atas tahta penguasa manusia. Sepanjang langit berbintang yang tak berujung, nyanyian seniman bela diri manusia bergema. Manusia berdaulat abadi, kemanusiaan selamanya. Nyanyian ini membentuk badai, menyebabkan darah setiap prajurit manusia mendidih. Melihat seniman bela diri manusia ini dengan momentum mereka yang melonjak ke langit, Lin Ming tahu bahwa akhirnya tiba saatnya bagi umat manusia untuk kembali ke alam ilahi dan melunasi hutang darah mereka. Ini juga saatnya dia pergi. Bagi Lin Ming, segala sesuatu yang terjadi di hadapannya, semua pemujaan dan pemujaan ini, semuanya tampak seperti kabut yang bisa hilang kapan saja. Tanpa kekuatan absolut, tak lama kemudian semua itu akan berubah menjadi ilusi, apalagi menjadi sesuatu yang menyebar sepanjang sejarah. Ini karena sebelum hal itu terjadi, umat manusia telah berubah menjadi debu sejarah. Waktu sangat penting. Bab 2077, berangkat. Setelah upacara kenaikan berakhir, Lin Ming terbang ke ruang hampa sendirian. Dia meninggalkan legiun kelaparan untuk melindungi keluarga dan teman-temannya. Adapun pasukan besar umat manusia, mereka bersiap untuk merebut kembali alam ilahi. Dalam situasi seperti itu, Lin Ming diam-diam melewati hubungan antara alam semesta liar dan alam ilahi, dan tiba di jalan Asura sendirian. Dalam 2 bulan terakhir, Qin Xingxuan dan Mu Qianyu hamil satu demi satu. Dan saat kedua wanita itu bersiap untuk menjadi ibu, Lin Ming memasuki pengasingan sekali lagi untuk memahami kenangan kelaparan. Ketika pemahamannya terhadap bahasa jurang semakin mendalam, perlahan-lahan dia memahami lebih banyak hal. Asal-usul Dark Abyss dan Iblis Jurang perlahan membentuk garis besar dalam pikiran Lin Ming. Sebuah tebakan menakutkan muncul di hati Lin Ming.
Karena informasi dari kelaparan sangat berantakan dan kacau, Lin Ming tidak berani berasumsi bahwa tebakannya benar. Dia punya ide, tapi untuk memastikannya dia harus pergi sendiri ke Dark Abyss. Sekarang, dalam 33 surga, tidak ada tempat yang perlu dikunjungi Lin Ming. Dia sudah menjelajahi kedalaman jalan Asura. Adapun Akashic Dream Universe, meskipun dia belum sepenuhnya menjelajahinya, Lin Ming telah sepenuhnya menyadari hukum kehidupan dan kematian dan bahkan jika dia pergi ke sana dia tidak akan mendapatkan panen yang mengejutkan. Terlebih lagi, masih ada Kaisar Jiwa. Meskipun Seng Mei mengatakan bahwa Kaisar Jiwa perlu mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama setelah menyerap jiwa abadinya, untuk mengembangkan apa yang disebut hukum keabadian. Namun, Lin Ming tidak bisa mengatakan bahwa Kaisar Jiwa tidak akan mengakhiri pengasingan ini di tengah jalan. Jadi, setelah memikirkannya, tempat yang paling perlu dikunjungi Lin Ming adalah Dark Abyss. Lin Ming menyadari bahwa di dalam jurang kegelapan, ada keberadaan mengerikan yang lebih menakutkan dan lebih kuat daripada bentuk kehidupan cerdas di 33 surga. Rahasia tak terbatas terkandung di Dark Abyss. Rahasia-rahasia ini melibatkan bencana besar di 33 langit 10 miliar tahun yang lalu, dan bahkan melibatkan era alam semesta yang lebih kuno. Lin Ming tidak tahu seperti apa sejarah alam semesta sebelum Asura Roadmaster, mungkinkah pernah ada peradaban seni bela diri yang lebih gemilang. Tapi, sebelum pergi ke Dark Abyss, Lin Ming berpikir untuk pergi ke Jalan Asura sekali lagi. Ada beberapa hal yang harus dia selesaikan terlebih dahulu dan dia harus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Area yang dipilih Lin Ming untuk tinggal di Jalan Asura bukanlah uji coba terakhir melainkan Gatbur Yingridge. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu ketika Lin Ming tiba di Grid Desolate Jalan Asura bersama Xiao Moxian, mereka telah diburu oleh Pangeran Kekaisaran Naki di Gatbur Yingridge, dan akhirnya bahkan menarik perhatian Tian Mingxi. Dalam krisis hidup atau mati, Lin Ming berkultivasi ganda dengan Xiao Moxian, dan sebagai hasilnya, mereka membunuh Tian Mingxi. Memikirkan hari-hari itu membuat Lin Ming merasa seolah-olah itu baru terjadi kemarin. Pertarungannya melawan Tian Mingxi sangat berbahaya, satu langkah yang salah dan mereka akan hancur. Jantung Lin Ming masih berdebar kencang saat memikirkan kembali rencana licik Tian Mingxi. Di masa lalu, alasan dia bisa membunuh Tian Mingxi dan bahkan menjatuhkan Pangeran Kekaisaran Naki dan setengah langkah Empyrean Mr. Ash Murder adalah karena dia telah mendapatkan dukungan dari zona kematian di Gatbur Yingridge, makam Blue Throne Baiki. Salah satu murid Master Jalan Asura dimakamkan di makam Baiki. Tanpa diragukan lagi, orang ini pernah menjadi karakter level True Divinity kuno. Setelah dilemahkan selama 10 miliar tahun, makam yang ditinggalkan karakter ini memiliki formasi susunan dan medan gaya yang melemah hingga tingkat yang sangat rendah. Jika tidak, maka menggunakan formasi susunan makam untuk membunuh Empyrean rendah atau Empyrean menengah tidak akan sulit sama sekali. Di masa lalu ketika Lin Ming memasuki makam Baiki, dia telah mengganggu tidur abadi Baiki. Kemudian, untuk melindungi dirinya sendiri, dia menggunakan formasi susunan di makam Baiki untuk membunuh Pangeran Kekaisaran Naki, Tuan Ash Murder, dan yang lainnya. Untuk mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf atas tindakannya, Lin Ming telah berjanji bahwa begitu dia memperoleh kemampuan, dia akan masuk kembali ke tanah ini dan memperbaiki makam Baiki. Dan sekarang Lin Ming memiliki kemampuan ini. Dia menggunakan pengetahuannya tentang formasi susunan dan hukum Asura Surgawi Dao, menghabiskan 6 hari penuh untuk memperbaiki semua susunan pembunuhan di makam Baiki. Dia menuangkan energi yang cukup, dan dengan energi asal langit dan bumi yang akan melengkapi formasi susunan, mereka akan berputar tanpa masalah selama beberapa miliar tahun lagi. Seperti ini, Lin Ming bisa dikatakan telah memenuhi janji masa lalunya. Selain memperbaiki makam Baiki, dia telah membuat janji lain, dia telah berjanji pada Empyrean Divine Mist bahwa dia akan membunuh Empyrean Divine Void. Memikirkan hal ini, Lin Ming memperkirakan kekuatannya dan menyadari bahwa itu mungkin terlalu sulit untuk dicapai. Kekuatan Divine Void kemungkinan besar sebanding dengan Astral Vault God King. Meskipun dia lebih kuat dari Astral Vault God King, jika dia tidak menggunakan taktik dan malah menghadapinya secara langsung, mengalahkannya tidak akan semudah itu. Apalagi itu hanya kekalahan. Mengalahkan seseorang dan membunuh mereka adalah konsep yang sangat berbeda. Selama Divine Void pergi, tidak ada yang bisa dilakukan Lin Ming untuk menghentikannya. Bahkan jika Divine Void ingin terlibat dalam pertarungan hidup atau mati terakhir dan Lin Ming bertarung dengannya, tidak ada keuntungan yang bisa didapat. Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menghindari semua formasi susunan dan bawahan dalam sarang Divine Void dan membunuhnya. Dia tidak percaya dia bisa mencapai ini bahkan ketika dia mencapai ranah Empyrean Tengah. Dengan demikian, Lin Ming memilih untuk mengasingkan diri. Ini juga merupakan tujuan paling penting yang dia datangi ke Gatbur Yingridge, karena Gatbur Yingridge berisi lahan budidaya misterius, Tragic Death Valley. Di dalam Tragic Death Valley, waktu dan ruang terpelintir di bawah kub beberapa aturan aneh. Aliran waktu di Tragic Death Valley 10 kali lebih cepat dibandingkan di dunia luar. Setiap 10 hari di Tragic Death Valley sama dengan 1 hari di luar. Pesona waktu bukanlah hal yang aneh. Namun, pesona di dalam Tragic Death Valley tidak memutarbalikkan hukum sehingga tidak mempengaruhi budidaya seniman bela diri, ini sangat jarang terjadi. Tentu saja, tinggal di Tragic Death Valley juga ada harganya. Ini adalah lingkungan yang tidak dapat diubah dan tidak pernah berubah. Seorang seniman bela diri tidak akan mendapatkan wawasan baru atau mengalami peluang keberuntungan.
Mereka tidak akan bisa terlibat dalam pertarungan hidup atau mati dan kecepatan kultivasi mereka tidak akan meningkat terlalu cepat. Jika seorang Holy Lord manusia memasuki Tragic Death Valley, sangatlah tidak realistis bagi mereka untuk masuk ke alam Empyrean selama mereka tinggal di sana. Di masa lalu ketika Lin Ming mengembangkan dunia batinnya dan merasakan samsara hidup dan mati, bahkan jika dia tidak punya cukup waktu, dia tetap tidak akan memasuki lembah kematian tragis. Pertama, hal-hal yang perlu dia rasakan dan pahami tidak ada di Tragic Death Valley. Kedua, dan yang lebih penting, tidak banyak energi asal di dalam Tragic Death Valley, sebenarnya, ini bisa disebut sangat tipis. Ini karena lembah kematian tragis benar-benar terisolasi dari luar dan asal-usul langit dan bumi hanya beredar di antara mereka sendiri. Energi yang tersebar di dalamnya berasal dari bentuk kehidupan yang jatuh di lembah kematian tragis serta benda-benda sihir mereka. Energi seperti itu tentu saja terbatas. Selain itu, ketika Lin Ming adalah Raja Dunia yang bergegas menuju wilayah Empyrean, dia perlu menyerap sejumlah besar kekuatan dunia. Oleh karena itu, lembah kematian tragis bukanlah tempat budidaya yang ideal. Namun saat ini keadaannya benar-benar berbeda. Lin Ming telah memahami hukum dalam kitab suci dan bahkan secara bertahap menggabungkannya dengan Asura Surgawi Dao. Kekuatan ketuhanan dan iblis juga membentuk suatu sistem dan dunia batinnya telah menyerap cukup banyak kekuatan dunia. Pemahaman Lin Ming telah mencapai tingkat tinggi, dan kekurangannya sekarang adalah kultivasi. Terlebih lagi, setelah Lin Ming berhasil masuk ke alam Empyrean, karena dia harus menahan kesengsaraan di 33 surga, dia telah menyerap sejumlah besar fragmen hukum Dao Surgawi, banyak di antaranya berasal dari hukum Raja Dewa Kuno. Ketika Lin Ming menghancurkan hantu Raja Dewa Kuno ini, sebagian kecil dari aura dan pemahaman mereka dan bahkan hukum yang mereka kembangkan pasti diwarisi oleh Lin Ming. Semua ini bisa dicerna di Tragic Death Valley. Dengan demikian, Lin Ming tidak kekurangan hukum yang perlu dia pahami. Mengenai energi asal langit dan bumi, tidak salah jika energi asal di dalam Tragic Death Valley mandul. Tapi, Lin Ming tidak pernah berencana menyerap energi asal langit dan bumi dari sana. Sebaliknya, dia membawa avatar Famine bersamanya. Ini adalah harta karun energi yang sangat besar yang mengandung vitalitas darah dan kekuatan iblis dalam jumlah yang sangat besar. Kekurangan energi yang berasal dari langit dan bumi tidaklah penting, Lin Ming hanya perlu menyerap avatar Famine. Seperti ini, Lin Ming memasuki Tragic Death Valley. Baginya, tempat yang merupakan jebakan maut bagi seniman bela diri biasa ini sebenarnya setenang dan sesantai taman. Setelah bertahun-tahun, Lin Ming kembali ke Tragic Death Valley sekali lagi. Tidak ada yang berubah dari masa lalu. Tulang tak berujung berserakan di tanah, dan ada juga arai makam dewa binatang yang sangat besar yang seharusnya berasal dari Asura Roadmaster. Lembah kematian tragis gelap gulita dan kedamaiannya sangat mengerikan. Ketika banyak tuan tak tertandingi tiba di sini, mereka tidak melihat adanya harapan untuk melarikan diri dan perlahan-lahan menjadi gila. Namun, dalam lingkungan seperti itu, pikiran Lin Ming masih seperti danau yang tenang. Bahkan dalam kegelapan dan keheningan yang mematikan ini, yang dirasakan Lin Ming hanyalah kedamaian dan ketenangan. Bab 2078, merebut kembali alam ilahi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Lin Ming merasakan tekanan besar di pundaknya dan dia telah mengalami terlalu banyak kesengsaraan. Setelah sampai di tempat yang benar-benar aman seperti Tragic Death Valley, dia langsung santai. Ini adalah formasi susunan yang telah ditetapkan secara pribadi oleh Asura Roadmaster di masa lalu. Bahkan seseorang di level Soaring Feather God King akan kesulitan untuk bebas masuk dan keluar sesuka hati. Dan, tidak ada yang menyangka dia akan bersembunyi di sini. Selama di dalam dia benar-benar aman. Lin Ming memulai pengasingannya. Ada terlalu banyak hal yang harus dia selesaikan, hanya menyerap kenangan dalam jiwa Famine akan memakan waktu yang sangat lama. Lin Ming harus pergi ke Dark Abyss, dan tanpa ingatan kelaparan sebagai panduan, maka masuknya satu manusia tidak berbeda dengan seekor domba yang berkeliaran di sarang serigala. Dia harus melindungi dirinya sendiri, dan tindakan terbesar untuk melakukan hal tersebut adalah kelaparan. Tahun-tahun berlalu tanpa terasa waktu. Lin Ming jatuh ke kondisi terserap. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu, hanya rambutnya yang terus tumbuh lebih panjang, menyentuh tanah dan terus tumbuh. Debu naik dan turun di tubuhnya. Pada interval tertentu, gelombang energi iblis akan naik dan debu di Lin Ming akan terbang menjauh. Namun, dia tetap duduk di sana seperti batu. Ketika Lin Ming pertama kali memasuki jalan Asura, dia sudah hampir tidak mampu menghadapi gelombang energi iblis di Tragic Death Valley. Sekarang, dia seperti karang di depan angin sepoi-sepoi, tidak merasakannya sama sekali. Tapi pakaian Lin Ming perlahan terkoyak. Saat beberapa gelombang energi iblis meningkat, pakaiannya terkikis. Segera, dia menjadi telanjang bulat. Sesekali kulitnya yang terbuka akan memerah, dia menyerap esensi kelaparan. Bagi Lin Ming, avatar Famine sangat kuat, tapi hanya sedikit lebih kuat dari dirinya. Dengan waktu yang cukup, Lin Ming akan melampaui kekuatan avatar Famine, dan pada saat itu avatar tersebut akan menjadi lemah. Dengan demikian, metode paling efektif bagi Lin Ming untuk menggunakan avatar kelaparan adalah dengan menyerap esensinya untuk mengembangkan dirinya lebih jauh. Seiring berjalannya waktu, Lin Ming menyerap lebih banyak energi kelaparan ke dalam tubuhnya. Dia tidak hanya menyerap energi iblis murni dalam jumlah besar, tetapi dia juga menyerap hukum di dalamnya. Samar-samar, Lin Ming sepertinya tiba di ruang yang kacau.
Jauh di dalam ruang yang kacau ini, sebuah lubang hitam besar dalam ruang waktu perlahan berputar. Saat energi mendekati lubang hitam ini, energi tersebut akan tersedot ke dalamnya. Melihat ini, Lin Ming membeku. Ini, hukum menelan. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Daging dan darah kelaparan dan bahkan jiwanya mengandung rahasia hukum menelan. Setelah menyerap jiwa kelaparan dan sekarang menyerap daging dan darah kelaparan, seluruh esensi kelaparan dipindahkan ke tubuhnya. Kemudian, mungkin dia juga bisa mengintip rahasia terdalam dari hukum menelan dan mulai menjarah bakat seperti yang bisa dilakukan oleh kelaparan. Tentu saja, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk melakukan ini sampai tingkat yang menantang surga seperti yang bisa dilakukan oleh kelaparan. Tapi, akan cukup baik jika dia bisa mewarisi sebagian kecil dari bakat hukum menelan. Terlepas dari segalanya, kecepatannya dalam menyerap energi dunia di masa depan saja tidak akan ada bandingannya dengan saat ini. Menelan, dalam pikiran Lin Ming, ini bukan metode musuh, tapi jalan pintas baru yang akan memungkinkan dia untuk tumbuh lebih cepat. Dengan niat ini, Lin Ming tidak lagi ragu-ragu. Dia menenangkan pikirannya dan menuangkan seluruh kekuatan mentalnya ke dalam daging dan darah kelaparan, dengan rakus menyerap nutrisi dari esensinya. Tanpa disadari dan tanpa disadari, 100 tahun telah berlalu. Di luar ini hanya 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, 2 anak Lin Ming lahir. Yang satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Mu Qianyu melahirkan seorang anak laki-laki bernama Lin Yu, dan Qin Xingxuan melahirkan seorang anak perempuan bernama Lin Xuan. Nama kedua anak ini berasal dari ibu dan ayahnya. Bakat Lin Yu dan Lin Xuan sedikit lebih buruk daripada Lin Huang. Tapi, mereka mewarisi garis keturunan Asura Lin Ming, dan jika mereka berkultivasi di masa depan, mereka pasti akan menjadi individu yang luar biasa. 10 tahun lagi berlalu. Di alam ilahi, perang antara umat manusia dan orang-orang suci berkobar seperti kobaran api yang berkobar. Karena Soaring Feather dan Astral Vault mengundurkan diri dari perang, kemampuan umat manusia untuk menghadapi lawan mereka di medan perang tidak kalah dengan kemampuan para suci. Banyak wilayah di alam ilahi telah direbut kembali oleh umat manusia. Ketika para pengungsi manusia yang tersebar di seluruh alam ilahi melihat kembalinya rekan-rekan mereka, mereka semua menangis kegirangan. Tidak ada yang bisa memahami apa yang mereka rasakan setelah menunggu momen ini selama lebih dari 6.000 tahun. Mereka bahagia, sangat bahagia bahkan jika mereka mati mereka bisa mati dengan damai. Dalam kaitannya dengan perang besar antara umat manusia dan orang-orang suci, pertempuran selama 20 tahun sebenarnya hanyalah jangka waktu yang singkat. Butuh waktu lebih lama untuk merebut kembali alam ilahi. Bagaimanapun, alam ilahi sendiri memiliki 3.000 dunia besar. Pertempuran di alam liar saja telah berlanjut selama beberapa ratus tahun. Saat ini, upaya besar untuk merebut kembali alam ilahi memerlukan setidaknya beberapa ratus tahun sebelum mereka benar-benar dapat memperoleh kembali tanah mereka. Namun, pada dekade ketiga upaya untuk merebut kembali alam ilahi, pasukan suci mulai mundur. Mereka melepaskan dunia besar alam ilahi yang mereka rebut atas inisiatif mereka sendiri, menaiki kapal roh untuk melarikan diri kembali ke surga Saint Convocation. Tentara surut seperti air pasang. Dengan mundurnya para Saint, pasukan manusia mampu menerobos masuk tanpa menghadapi hambatan apapun. Para pejuang manusia sangat bersemangat. Namun, beberapa manusia empir yang memimpin perang terkejut, mereka tidak menyangka hasil seperti itu akan terjadi. Orang-orang suci sedang mundur. Apa yang harus kita lakukan? Kaisar Sakya menanyakan mimpi ilahi. Dia bertanya apakah mereka harus mengejar pasukan orang-orang kudus atau tidak. Tidak diragukan lagi, para Saint sedang mundur karena penguasa Saint keberuntungan sedang mengasingkan diri. Karena keberuntungan Saint Sovereign tidak dapat diganggu di tengah jalan, para Saint telah memutuskan untuk kembali ke Saint Convocation Heaven di mana mereka dapat berkumpul kembali dan mempertahankan kekuatan mereka. Dengan meninggalnya putra suci keberuntungan, mundurnya Raja Dewa Bulu melonjak, Raja Dewa Gudang Astral, serta bawahan mereka seperti Teratai Biru dan yang lainnya, itu berarti para Santa tidak memiliki pemimpin tertinggi yang dapat mereka tuju. Kembali ke Saint Convocation Heaven adalah langkah cerdas dalam situasi seperti ini. Ketika umat manusia merebut kembali alam ilahi, hal itu tidaklah mudah bagi mereka meskipun ini adalah wilayah yang sangat mereka sadari. Jika mereka berbaris menuju surga pertemuan suci dan menghadapi pasukan suci yang jumlahnya tidak diketahui dari 7 surga para suci, maka ini akan menjadi langkah yang terlalu berisiko. Tidaklah bijaksana untuk mengejar musuh yang terdesak terlalu jauh, apalagi pasukan yang berada jauh di dalam wilayah musuh. Namun, mimpi ilahi tetap mengeluarkan perintah untuk melakukan pengejaran. Pasalnya, dengan kehadirannya, ia bisa menjaga keutuhan armada manusia. Impian ilahi mengetahui bahwa mustahil bagi umat manusia untuk merebut surga pertemuan orang suci tidak peduli seberapa keras mereka mengejar musuh-musuh mereka. Dia tahu bahwa selain memusnahkan keseluruhan kekuatan perang para Saint, tidak ada keuntungan apapun yang bisa didapat. Tapi, dia tetap melanjutkan pengejaran. Sekalipun ini hanyalah penghormatan kepada para martir yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati dengan gagah berani dalam pertempuran di alam semesta yang liar. Darah umat manusia tidak bisa ditumpahkan dengan sia-sia. Dia perlu memberikan jawaban kepada para martir heroik itu atas perbuatan mereka. Pertempuran ini berlanjut selama 30 tahun berikutnya. Perang umat manusia di Saint Convocation Heaven bahkan lebih sulit lagi. Umat manusia belum memulihkan energinya.
Dalam hal karakter level Empyrean, mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 100 dan hanya 2000 beberapa raja dunia hebat. Meskipun impian ilahi sangat kuat, dia hanyalah satu orang. Ini akan sama jika Good Fortune Saint Sovereign pergi ke alam semesta liar untuk bertarung. Manusia Empyrean akan segera bersembunyi, sehingga Good Fortune Saint Sovereign tidak akan mampu membunuh banyak dari mereka. Dan sekarang, dengan mimpi ilahi yang bertarung di surga pertemuan suci, orang-orang suci Empire secara alami tidak akan berbaris sehingga mimpi ilahi dapat membantai mereka. Dengan demikian, fungsi terbesar impian ilahi adalah untuk melindungi kekuatan utama umat manusia dan mengancam. Dengan impian ilahi, pasukan manusia tidak takut menghadapi orang-orang kudus secara langsung, juga tidak takut dikepung. Namun impian ilahi tidak dapat menggantikan pasukan manusia dalam pertempuran. Untuk memusnahkan pasukan para Saint, yang benar-benar diandalkan umat manusia adalah para Empyrean, Raja Dunia, dan Holy Lord mereka. Jumlah pasukan manusia terlalu kecil. Sangat mustahil bagi mereka untuk berperang di 7 surga dari ras orang suci. Segera, pertarungan menemui jalan buntu. Orang-orang kudus secara aktif menghindari pertempuran. Dalam situasi ini, umat manusia tidak dapat berbuat banyak. Untuk memperluas kemenangan perang mereka, mereka hanya bisa menghancurkan planet-planet para suci dan memusnahkan sejumlah besar seniman bela diri suci tingkat rendah. Namun jika mereka melakukan hal ini maka mereka tidak akan ada bedanya dengan para wali, dan bahkan mungkin lebih buruk lagi. Maka, pada tahun ke-50, pasukan manusia kembali ke alam ilahi. Saat pasukan mundur, alam ilahi bersorak kegirangan dan merayakan. Banyak orang menangis dengan air mata panas. Mereka telah membayar harga yang mahal selama lebih dari 6.000 tahun, melakukan upaya selama beberapa generasi, dan sekarang mereka akhirnya mendapatkan tanah air mereka kembali. Mereka telah menjaga martabat mereka, telah menjaga keberanian garis keturunan mereka. Meskipun ini hanya sementara, mereka semua telah menguatkan tekadnya. Tidak peduli bagaimana para Saint melakukan serangan balik di masa depan, mereka akan terus bertarung hingga orang terakhir. Dengan kemenangan umat manusia, 2 nama semakin bersinar dalam sejarah umat manusia. Kedua nama ini adalah, penguasa manusia Lin Ming dan impian ilahi permaisuri surgawi. Tidak ada lagi yang menyebut mimpi ilahi sebagai mimpi ilahi Empyrean, namun mulai memanggilnya permaisuri surgawi. Ini berhubungan dengan Lin Ming. Di dalam langit dan bumi, Lin Ming adalah penguasa manusia dan impian ilahi adalah permaisuri surgawi. Satu penguasa dan permaisuri, ini mirip dengan nama kaisar jiwa dan permaisuri jiwa para spiritas. Kaisar, penguasa, permaisuri, ini adalah beberapa gelar tertinggi yang diberikan kepada pria dan wanita dalam kemanusiaan, mereka tidak ada hubungannya dengan apakah seseorang sudah menikah atau belum. Sementara alam ilahi sedang dibangun kembali, Lin Ming masih dalam pengasingan, 70 tahun telah berlalu di luar, berarti 700 tahun di dalam Tragik Death Valley. Selama 700 tahun ini Lin Ming telah memulai siklus ke-7 seni reinkarnasi agung. Energi yang dibutuhkan untuk berkultivasi kembali dari awal reinkarnasi berasal dari avatar kelaparan. Dan selama proses penggabungan dengan energi ini, Lin Ming mulai perlahan-lahan menyentuh hukum menelan kelaparan. Sedikit demi sedikit dia menanamkan bakat famine untuk menelan ke dalam dirinya. Sekarang, Lin Ming benar-benar mampu mengendalikan kekuatan setan. Jika dia menyamarkan dirinya sebagai jurang maut maka tidak ada yang akan mencurigainya, dan mereka bahkan akan mengira dia adalah eksistensi tingkat tinggi di antara jurang maut. Ini membuka jalan bagi Lin Ming untuk memasuki Dark Abyss. Kalau tidak, manusia yang memasuki jurang maut tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Setelah 700 tahun budidaya, Yayasan Lin Ming telah terkonsolidasi. Hal ini memberinya ambisi untuk menyerang wilayah tengah Empyrean saat berada di Tragik Death Valley. 500 tahun lagi berlalu. Lin Ming telah mencapai puncak ranah Empyrean bawah. Kekuatan berkumpul dengan gila-gilaan di dalam dirinya. Avatar kelaparan seukuran planet memberinya kekuatan tanpa akhir. Selain bakat menelan yang dimilikinya sekarang, menyerap esensi daging dan darah kelaparan semudah meminum air untuk Lin Ming. Kecepatan budidaya Lin Ming bahkan tidak bisa digambarkan sebagai perjalanan 10.000 mil dalam sehari. Setelah tinggal di Tragik Death Valley selama 1.500 tahun, dia akhirnya merasa telah mengumpulkan kekuatan yang cukup. Kondisinya sudah matang. Sudah waktunya untuk masuk ke ranah Empyrean Tengah. Bab 2079, Empyrean Tengah, Evolusi Hukum. Great Desolate di Jalan Asura selamanya menjadi negeri yang membuat orang lain terpesona. Khususnya, kedalaman Great Desolate, itu adalah tempat yang bahkan orang Empyrean tidak berani masuki, kalau tidak, ada kemungkinan mereka akan binasa. Dan lembah kematian tragis adalah salah satu negeri paling menakutkan di gurun besar. Bahkan dewa sejati pun tidak mau mendekatinya. Itu adalah tanah dengan lapisan demi lapisan susunan pembunuhan yang aneh, terbungkus dalam selubung ruang dan waktu. Jika seorang seniman bela diri masuk, mereka akan selamanya hilang dalam sejarah. Selama beberapa tahun terakhir ini, hanya beberapa seniman bela diri tingkat rendah yang akan membentuk kelompok untuk menjelajahi area Godburying Ridge yang berjarak 10.000 mil di sekitar Tragik Death Valley, untuk mendapatkan pengalaman dan mungkin harta karun. Ada bahaya yang tak terduga dan satu kesalahan saja berarti tulangnya tidak akan tersisa. Tapi orang-orang ini tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, orang-orang ini harus bertahan hidup dan berkembang. Di Jalan Asura, pembantaian adalah tema umum.
Jika seorang seniman bela diri tidak memiliki kekuatan yang cukup maka kemungkinan besar mereka akan dibunuh dan harta bendanya dirampas. Dan jika sekte tidak cukup kuat, mereka mungkin akan diambil alih dalam satu malam atau bahkan mungkin dihilangkan sepenuhnya dari dunia. Meskipun Gadbur Yinglich berbahaya, namun kaya akan batu penguburan dewa. Dan karena lingkungan di sini istimewa, seringkali harta karun dunia yang sangat berharga akan lahir. Pada hari ini, kilatan cahaya terang memancar dari suatu tempat di dalam Gadbur Yinglich. 8 seniman bela diri yang dipimpin oleh 2 pria parubaya sedang melawan kerumunan hantu. Semua hantu ini adalah makhluk jahat yang terbentuk secara alami di Gadbur Yinglich. Gadbur Yinglich awalnya merupakan medan kekuatan besar yang tersegel. Selama miliaran tahun, para jenius, pembangkit tenaga listrik, manusia fana, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, segala macam bentuk kehidupan telah mati di sini, meninggalkan vitalitas darah, energi, bidang dao, hukum seni bela diri, dan sebagainya. Hal-hal ini meresap ke dalam ruang tertutup ini, berfermentasi dan akhirnya menjadi segala jenis makhluk jahat. Faktanya adalah belum lagi pembangkit tenaga listrik super yang mati di sini, bahkan jika serangga beracun disegel di dalam toples, mereka akan menggerogoti satu sama lain hingga akhirnya berevolusi menjadi serangga super. Sekarang orang-orang ini terlibat dalam pertempuran dengan makhluk jahat yang berevolusi dari Gadbur Yinglich. Makhluk jahat ini memiliki metode serangan yang aneh dan aneh. Mereka tidak terlihat dan tidak berwujud, hanya berupa massa energi atau medan gaya yang bergerak. Namun, begitu makhluk jahat ini melewati tubuh orang lain, mereka akan langsung menyedot vitalitas darah dalam jumlah besar atau bahkan merasuki korbannya. Dalam kasus terburuk, seseorang akan tampak layu menjadi mayat kering dan semua orang menyaksikannya dengan ngeri. Tuan, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seorang pemuda berteriak keras saat dia memukul mundur makhluk jahat. Kita harus melarikan diri, jika kita terus berjuang maka kita semua akan mati di sini. Seorang pria parubaya menjawab. Namun, pria parubaya lainnya tersenyum pahit. Dia menggunakan pedangnya untuk memukul mundur 3 makhluk jahat, memanfaatkan momen jeda singkat untuk menyampaikan transmisi suara, tidak mungkin kita bisa melarikan diri. Bahkan jika kita berhasil menghilangkan makhluk jahat ini, kita hanya bisa berlari ke depan, dan 100 mil jauhnya dari kita terdapat lembah kematian tragis. Jika kita memasuki lembah kematian tragis, dan bahkan jika kita hanya melihat pintu masuknya, kita akan tersesat selamanya tanpa ada peluang untuk kembali. Tanah itu benar-benar jebakan maut, tempat di mana bahkan orang-orang empir pun akan binasa. Daripada itu, lebih baik kita mempertaruhkan segalanya saat ini dan berharap kita bisa melewati ini. Saat pria parubaya itu berbicara, yang lain merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mengatakan bahwa mereka semua berharap bisa melewati ini, harapan itu terlalu kecil. Ah, seorang gadis muda berteriak kesakitan, dia jelas terluka. Banyak dari mereka telah menghabiskan banyak vitalitas darah dalam pertempuran melawan makhluk jahat ini. Jika keadaan terus seperti ini maka paling lama mereka akan mampu bertahan selama 1/4 jam lagi. Setelah waktu itu berlalu, mereka semua akan mati di sini. Mereka berjuang untuk mempertahankan formasi, lingkaran pertarungan mereka terus menyusut untuk meminimalkan kerugian di pihak mereka. Namun, akibat dari hal ini adalah mereka sekarang dikelilingi oleh makhluk jahat, dan peluang mereka untuk lolos dari pengepungan ini menjadi semakin kecil. Mereka hanya bisa mempertaruhkan nyawa mereka untuk yang terakhir kalinya. Ketika semua orang merasakan kekuatan mereka terkuras habis dan hati mereka mendekati keputusasaan, tidak ada yang menyadari bahwa 100 mil di belakang mereka, lapisan tipis cahaya hitam muncul. Cahaya hitam ini menjadi semakin kuat, semakin besar. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya ilahi yang hitam pekat melesat ke langit. Saat itu juga langit menjadi gelap dan awan tersapu. Kelompok penantang uji coba terkejut. Sesaat kemudian mereka menemukan sesuatu yang aneh. Saat mereka melihat sekeliling, mereka tidak tahu kapan, tapi makhluk jahat yang mengelilingi mereka mulai mundur atas inisiatif mereka sendiri. Bukan hanya itu, tapi mereka tidak melakukan gerakan apapun untuk menyerang. Sebaliknya mereka semua merangkak di tanah, memandangi cahaya ilahi yang gelap gulita itu dengan rasa takut dan kagum di mata mereka. Dan baru sekarang kelompok penantang uji coba melihat penampakan sebenarnya dari makhluk jahat ini. Makhluk jahat ini berwujud serigala kecil bersayap. Karena kecepatan mereka yang sangat cepat dan penampilan mereka yang biasanya kabur serta tertutup kabut hitam, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas seperti apa rupa mereka. Tapi sekarang, para penantang uji coba ini melihat serigala-serigala kecil ini merangkak di tanah, bahkan gemetar di tempat mereka berada. Apa yang sedang terjadi? Cahaya hitam itu. Pupil mata seorang pria paruh baya menyusut. Jelas sekali bahwa makhluk jahat ini tidak takut pada mereka, tetapi takut pada pilar cahaya ilahi yang jaraknya 100 mil. Cahaya ilahi itu tampaknya tidak terlalu megah. Itu seperti kolong hitam dari besi ilahi yang ditancapkan ke langit, sangat kental seolah-olah terbuat dari materi. Cahaya itu berlanjut selama beberapa saat sebelum menghilang. Adapun makhluk jahat, mereka tetap bersujud di tanah, tidak berani bangkit. Bukan hanya itu, tetapi semakin banyak makhluk jahat yang muncul. Mereka mengebor dari tanah atau jatuh dari udara. Makhluk jahat ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan semuanya merangkak di tanah. Perasaan seperti ini seolah-olah mereka sedang memuja raja sejenis mereka. Para penantang uji coba merasa hati mereka menjadi sedingin es.
Tak satu pun dari mereka yang senang atau senang melihat makhluk jahat ini memberi mereka waktu untuk mengatur napas dengan tersungkur dalam ibadah. Dengan kejadian yang terjadi di sekitar mereka, mereka samar-samar merasa bahwa keberadaan yang lebih mengerikan akan segera muncul. Jika demikian, nasib mereka akan jauh lebih menyedihkan. Itu, tempat asal cahaya ilahi, bukankah itu lembah kematian tragis? Seorang pria parubaya menelan ludah saat dia berbicara. Dia menyadari bahwa daerah asal cahaya ilahi adalah lembah kematian tragis. Lembah kematian tragis. Semua orang tercengang. Tragic Death Valley adalah zona terlarang mutlak di Jalan Asura. Setiap orang yang tidak percaya pada cerita-cerita ini dan telah berkelana ke dalamnya telah meninggal tanpa kecuali. Itu adalah tempat yang sangat misterius, tapi tak satu pun dari orang-orang ini yang pernah mendengar tentang seberkas cahaya hitam yang memancar dari Tragic Death Valley, dan mereka juga belum pernah mendengar hal serupa terjadi. Tragic Death Valley seperti makam yang tidak pernah berubah yang telah ada sejak zaman kuno. Selama miliaran tahun ia telah menelan banyak nyawa namun tidak pernah berubah. Tuan, apakah kita? Seorang gadis muda berkata, wajahnya pucat karena ketakutan. Dia tidak tahu apakah mereka harus menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri atau menunggu di sini saja. Di depan mereka, semakin banyak makhluk jahat muncul. Banyak dari makhluk jahat ini adalah eksistensi yang membuat mereka ngeri. Tapi, di belakang mereka terdapat lembah kematian tragis yang memancarkan cahaya suci hitam. Situasi ini membuat mereka berada dalam dilema. Dan saat ini, gadis muda yang berbicara tiba-tiba seperti tersedak sesuatu. Matanya melebar seperti bulan purnama saat dia melihat ke kejauhan dengan rasa tidak percaya. Di sana, jauh sekali, kabut mulai terpisah, dan penampakan seorang pria perlahan muncul dari kabut ini. Pria ini mengenakan jubah hitam sederhana. Matanya dalam dan alisnya setajam pedang. Dia mengeluarkan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dia berjalan melewati kabut, bergerak maju selangkah demi selangkah. Baginya, tanah berbahaya yang dikenal sebagai punggung bukit penguburan dewa ini tampak tidak ada bedanya dengan taman, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai melewati halaman. Tetapi pria parubaya itu benar-benar menyadari bahwa begitu pemuda berpakaian hitam ini muncul, makhluk jahat di sekitar mereka menjadi lebih ketakutan. Mereka semua tetap tidak bergerak, terjebak dalam rasa kagum yang tak tertandingi. Kalian semua, tahun desolate besar ini sekarang. Pria berpakaian hitam itu bertanya dari jauh. Pria ini adalah Lin Ming yang mengasingkan diri untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Karena dia berada di Tragic Death Valley, dia tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Dia telah membenamkan dirinya dalam keadaan terpesona sepenuhnya. Tanpa disadari, hukum Asura miliknya telah mengalami transformasi. Hukum Asura adalah hukum tertinggi di alam semesta, yang mencakup seluruh 33 Tao surgawi. Adapun Lin Ming, ketika dia menjadi seorang Empyrean dia telah mengalami kesengsaraan di 33 surga dan tubuh fananya telah dibaptis. Dia menyerap fragmen hukum Dao besar yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan pemahaman dan pencerahan para raja dewa kuno. Hukum-hukum ini perlahan-lahan mengisi hukum Asura. Jika hukum Asura diibaratkan seperti puzzle, maka puzzle ini hadir dalam 3 bagian dengan total 33 gambar. Di masa lalu, Master Jalan Asura mengembangkan 33 kehidupan dan memahami 33 hukum Dao surgawi. Satu kehidupan satu Empyrean, satu kehidupan satu keilahian, dengan ini, dia menyempurnakan hukum Asura. Lin Ming tidak punya waktu untuk melakukan apa yang telah dilakukan Asura Roadmaster. Tapi, menyerap hukum kesengsaraan surgawi saja sudah luar biasa. Melalui meditasi bertahun-tahun, apa yang dilakukan Lin Ming adalah menempatkan 33 gambar puzzle ini ke posisi yang semestinya, membuat Asura Heavenly Dao-nya semakin sempurna. Cahaya hitam tadi tidak dipancarkan ketika Lin Ming masuk ke ranah Empyrean Tengah. Sebaliknya, itu adalah fenomena dunia yang terjadi ketika Asura Heavenly Dao miliknya melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Faktanya, Lin Ming memperkirakan bahwa dia telah menembus wilayah Empyrean Tengah sekitar 1 atau 2.000 tahun yang lalu. Saat ia menerobos ke ranah Empyrean Tengah, memang ada fenomena dunia yang menyertai terobosannya. Namun fenomena ini terbatas pada lembah kematian tragis, karena mustahil bagi mereka untuk melewati pesona ruang dan waktu lembah kematian tragis yang mutlak. Pesona Tragic Death Valley diatur secara pribadi oleh Asura Roadmaster. Hanya fenomena yang berevolusi dari hukum Asura yang bisa melewati ruang tertutup ini dan sampai di luar. Dan sekarang, alasan makhluk jahat ini memuja Lin Ming seolah-olah dia adalah dewa mereka kemungkinan besar karena hukum Asura miliknya telah berkembang lebih jauh. Semua makhluk jahat ini dihasilkan dari jalan Asura. Mereka berevolusi di sini dan dilahirkan di sini, dan mereka secara alami menyesuaikan diri dengan Asura Surgawi Dao. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Asura Roadmaster adalah pencipta mereka. Dan sekarang, Lin Ming saat ini memiliki aura Master Jalan Asura, dan dia juga mengendalikan kekuatan hukum Asura. Tidaklah terlalu jauh untuk mengatakan bahwa Lin Ming adalah penguasa baru Jalan Asura. Inilah alasan mengapa makhluk-makhluk jahat ini terpesona, mengapa mereka menggali dari bumi dan jatuh dari langit untuk menyembah Lin Ming. Kalau tidak, bahkan jika dewa sejati tingkat atas tiba, meski makhluk jahat ini takut pada mereka, mereka pasti tidak akan habis untuk memujanya. Sekarang adalah, kalender kesunyian besar tahun 1768. Salah satu dari dua pria parubaya itu berkata sambil menelan ludah, merasa sulit untuk berbicara. Karena kebiasaannya, dia hanya mengucapkan 4 digit terakhir tahun kalender di sini.
Bab 2080, Sasaran, Jurang Gelap. Tentu saja ada kalender di Jalan Asura. Namun, kalender ini tidak dimulai dari hari pembuatan Jalan Asura. Faktanya, kalender yang menghitung angka yang mencengangkan seperti miliaran tahun adalah hal yang hampir mustahil. Daerah berbeda di Jalan Asura memiliki kalender berbeda. Terlebih lagi, dalam sejarah, ketika sebuah pengaruh besar menyatukan wilayah besar di Jalan Asura, mereka seringkali membuat kalender mereka sendiri dan menetapkan tahun pertama sebagai hari pendiriannya. Misalnya, Divine Void Divine Kingdom dan Heaven Union Divine Kingdom keduanya menggunakan kalender yang berbeda. Sedangkan untuk Great Desolate, menggunakan kalender Great Desolate. Kalender ini telah digunakan selama beberapa juta tahun. Saat pria parubaya itu tiba-tiba mengucapkan angka 1768, Lin Ming berpikir sejenak dan bertanya, apakah yang Anda maksud adalah tahun 121.768? Lin Ming menambahkan 2 digit lagi, membuat pria parubaya itu terkejut. Pria parubaya itu langsung menebak bahwa pemuda di depannya ini sudah lama tidak muncul ke dunia, setidaknya beberapa ribu tahun, jadi dia meminta mereka untuk memastikan tahun kalender untuknya. Siapa orang ini? Mengapa begitu banyak makhluk jahat yang terpesona dan tunduk padanya? Metode-metode ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh seorang Empyrean, bukan? Apakah mereka berhasil bertemu monster berusia ratusan juta tahun yang selama ini mengasingkan diri? Memikirkan hal ini, semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Khususnya, berkas cahaya hitam yang tadi muncul dengan jelas dari Tragik Death Valley. Mungkinkah, pria ini berasal dari Tragik Death Valley? Menyadari kemungkinan ini, kelompok tersebut terdiam. Pria parubaya itu masih berhasil menjaga akal sehatnya. Dia dengan hormat menjawab Lin Ming, ya, senior. Dia menggunakan gelar kehormatan senior untuk merujuk pada Lin Ming, dan sebenarnya gelar kehormatan ini tidak salah. Satu-satunya perbedaan adalah usia Lin Ming jauh dari setinggi yang dia bayangkan. Kalender hebat tahun 121.768. Jika demikian, maka, periode pengasingan ini telah berlangsung selama lebih dari 5.000 tahun. Saya pikir saya masuk ke dunia Empyrean 1 atau 2.000 tahun yang lalu, tapi mungkin itu mungkin lebih lama dari itu. Hanya saja karena aku menggabungkan 33 hukum surgawi Dao, waktu berlalu terlalu cepat dan dalam keadaan terpesona, aku tidak dapat mengetahui dengan jelas berapa banyak waktu yang aku habiskan di sana. 5.000 tahun di dalam Tragik Death Valley sama dengan 500 tahun di dunia luar. Menurut informasi yang diberikan oleh Good Fortune Saint San, lebih dari 500 tahun seharusnya tidak cukup bagi Good Fortune Saint Sovereign untuk menyelesaikan pengasingannya. Namun, momen itu semakin dekat. Yang benar adalah bahwa bahkan jika Good Fortune Saint Sovereign meninggalkan pengasingan, Lin Ming tidak takut. Dia memiliki mimpi ilahi yang membantunya. Meskipun mimpi ilahi tidak bisa mengalahkan penguasa suci keberuntungan, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melindungi dan menyembunyikan mereka di suatu tempat. Saat ini, alam ilahi terbuka dan terhubung dengan alam semesta lain. Dengan alam semesta yang liar dan medannya yang berbelit-belit serta alam semesta ketiga, umat manusia memiliki 3 alam semesta tempat mereka bisa bersembunyi. Menggunakan ungkapan bahwa kelinci yang licik memiliki lebih dari 3 liang dan manusia yang licik memiliki lebih dari 1 rencana cadangan adalah hal yang tepat untuk situasi ini. Seperti ini, jika Good Fortune Saint Sovereign ingin menggali elit manusia dan membunuh mereka maka ini tidak akan mudah. Tapi, Lin Ming harus bergegas. Dia tidak ingin menyerahkan takdirnya ke surga. Terima kasih. Lin Ming samar-samar tersenyum. Dia melewati kerumunan seniman bela diri dan terus berjalan keluar dari Gatbur Yingridge. Dia tampak berjalan dengan lambat, seolah-olah dia sedang berjalan santai melewati kabut. Namun dalam sekejap dia menghilang dari pandangan. Adapun makhluk jahat dari Gatbur Yingridge, mereka masih tergeletak di tanah. Melihat makhluk jahat yang tidak bergerak di sekitar mereka, pasukan penantang uji coba mengeluarkan keringat dingin di telapak tangan mereka. Mereka dengan gugup berkata, ayo cepat pergi. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk segera meninggalkan Gatbur Yingridge. Namun meskipun mereka ketakutan dan khawatir sepanjang perjalanan, mereka tidak diserang oleh makhluk jahat manapun saat mereka pergi. Hanya ketika pasukan ini muncul, mereka mengetahui bahwa apa yang terjadi di sekitar lembah kematian tragis terjadi dalam jangkauan yang jauh lebih luas daripada yang mereka kira. Pemandangan menakjubkan di dalam Gatbur Yingridge ini tersebar dalam banyak cerita dan dibesar-besarkan dengan berbagai cara. Namun, karena terlalu banyak tebakan dan terlalu banyak versi cerita, meskipun beberapa orang memiliki cerita yang mendekati kebenaran, tidak ada yang mempercayainya. Lagi pula, cerita mereka terlalu sulit dipercaya, dan karena mereka hanya minoritas, mereka tidak punya kekuatan persuasif. Perlahan-lahan, apa yang terjadi di Tragik Death Valley berubah menjadi legenda belaka. Laut Asura, uji coba terakhir. Lin Ming berdiri di ruang berbintang yang luas. 2 lelaki tua berada di depannya, mereka adalah penjaga ujian terakhir dan juga pelayan yang telah melayani Master Jalan Asura selama beberapa generasi, Clear dan Ing. Kamu ingin pergi ke Dark Abyss? Mendengar keputusan Lin Ming, Clear bingung. The Dark Abyss terlalu berbahaya. 2 senior, saya telah memutuskan bahwa saya harus pergi ke Dark Abyss dan ini adalah keputusan yang diambil setelah pertimbangan yang panjang.
Karena saya berani pergi, saya secara alami memiliki metode untuk melindungi diri saya sendiri dan tidak ada yang bisa mengenali saya. Alasan saya datang ke sini hari ini sebenarnya untuk mengkonfirmasi sesuatu, rahasia yang berhubungan dengan jurang kegelapan dan iblis jurang. Saat Lin Ming berbicara, kedua pria tua itu terdiam, tidak berbicara lama. Lin Ming melanjutkan, saya awalnya berpikir bahwa jurang kegelapan dan reruntuhan alam purba mungkin merupakan pintu masuk ke dunia yang berbeda dan bahwa 33 surga bukanlah satu-satunya dunia yang ada. Namun setelah itu, saya memperoleh beberapa informasi. Tampaknya Dark Abyss berasal dari zaman kuno di zaman kuno. Mungkinkah itu adalah tempat yang ada 100 miliar tahun yang lalu atau bahkan lebih jauh dari itu? Saya ingin tahu apakah ini benar. Mendengar pertanyaan Lin Ming, ekspresi kedua lelaki tua itu berubah. Mereka saling melirik, lalu Clear berkata, mengenai jurang kegelapan, kami hanya mengetahui beberapa spekulasi dan ini adalah deskripsi yang ditinggalkan ketua tertinggi dalam suratnya di masa lalu. Memang benar, Dark Abyss mungkin sudah ada selama 100 miliar tahun. Jadi memang seperti itu. Dan, bencana besar alam semesta 10 miliar tahun yang lalu adalah ras kuno berperang melawan jurang maut. Lin Ming bertanya, namun mengenai asumsi ini, banyak petunjuk yang sudah memastikan kebenarannya, dan tidak terlalu sulit untuk menebaknya. Terlebih lagi, ingatan kelaparan membuktikan hal ini. Itu benar, dalam perang besar 10 miliar tahun yang lalu, tak terhitung banyaknya Raja Dewa yang binasa dan tak terhitung banyaknya ras yang musnah dari keberadaannya. Beberapa alam semesta bahkan menjadi compang camping dan berpindah ke hutan belantara. Dibandingkan dengan bencana besar 10 miliar tahun yang lalu, perang antara umat manusia dan orang-orang suci bukanlah apa-apa. Begitu, lalu, sepertinya 100 miliar tahun yang lalu, bencana yang lebih besar terjadi di alam semesta ini. Dibandingkan dengan itu, bahkan perang besar 10 miliar tahun yang lalu antara jurang maut dan bentuk kehidupan cerdas di 33 surga tampaknya hanyalah masalah kecil. Lin Ming tiba-tiba berkata setelah beberapa saat kontemplasi. Ini hanyalah sesuatu yang dia perkirakan dari ingatan Famin. Tetapi karena dia tidak yakin sepenuhnya, dia bertanya kepada kedua lelaki tua ini. Kedua orang tua itu tertegun, sepertinya mereka tidak mengira Lin Ming akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Kemudian, Clear berkata, peristiwa yang terjadi 100 miliar tahun yang lalu sangat jauh sehingga sangat mengerikan dan hampir mustahil untuk dideteksi. Ketua tertinggi juga berhasil memperkirakan beberapa spekulasi. Dia percaya bahwa reruntuhan alam purba dan jurang kegelapan terbentuk dalam bencana besar itu. Ketua tertinggi menyebut bencana besar ini, kehancuran. Yang hancur, Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, dia sudah mendengar argumen orang-orang yang menentang kehidupan kekal. Bagi mereka, kehidupan kekal bertentangan dengan hukum Dao surgawi, dan alasannya adalah bahwa segala sesuatu yang ada harus dilahirkan dan harus mati. Gunung bisa runtuh, sungai bisa mengering, bintang bisa berjatuhan, dan bahkan dunia tanpa batas akan runtuh dan hancur. Tidak ada yang mampu menahan erosi waktu. Lalu bagaimana dengan 33 surga? Akankah ada suatu hari ketika dunia ini dihancurkan? Jika hal ini benar-benar terjadi, maka ini akan menjadi bencana besar yang sangat mengerikan. Semua keteraturan, semua aturan, semua kehidupan, tidak akan ada lagi yang ada. Lin Ming tahu bahwa 3 harta ilahi dari kubus ajaib, kartu ungu, dan manik roh nenek mungkin merupakan benih alam semesta. Karena alam semesta bisa memiliki benih seperti itu, maka itu berarti alam semesta bisa lahir. Dan dengan kelahiran secara alami datanglah kematian. Inilah sebab dan akibat, siklus samsara. Pada saat ini, Ing berkata, ketua tertinggi menduga bahwa jurang kegelapan dan reruntuhan alam purba adalah bagian dari dunia yang tertinggal setelah 33 surga sebelumnya mengalami penghancuran. Adapun mengapa bagian dunia ini tidak dihancurkan bersama dengan yang lainnya, itu masih belum diketahui. Dan iblis jurang adalah bentuk kehidupan yang mungkin ada 100 miliar tahun yang lalu. Mereka selalu tinggal di Dark Abyss, dan Dark Abyss awalnya terisolasi dari 33 surga. Namun karena alasan yang tidak diketahui, kedua dunia tersebut terhubung, sehingga terjadilah bencana besar 10 miliar tahun yang lalu. Tentu saja, semua hal ini hanyalah tebakan yang dibuat oleh ketua tertinggi, kata Ing pelan. Faktanya, terlepas dari apa asal-muasal jurang maut itu, ada satu hal yang tidak perlu diragukan oleh siapapun. Artinya, iblis jurang adalah musuh bebuyutan semua kehidupan berakal di 33 surga. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.